Sombong dia, Sejauh ini Gurunda, baik kita aja. panggil ya. Ya Gurunda. Gimana? Kemarin kita Suaranya panggil bagus. Gimana? sombong. Kemarin kita panggil sombong sekadret ditelepon nggak mau ngangkat. Mungkin Enggak, beliau kemarin gue lagi di Family of in Christ Oke deh. yang punya siapa? Lanjut. Punya siapa? Masa mau pindah mulu. Ya udah, Lagi kemarin debatnya sama Tristan, makanya nggak bisa. lo ngeledekin Tristan ya? Nggak juga lah diledekin. Nggak apa-apa. Dia juga suka ngeledek orangnya. Gue udah bercandain dia aja. Oh. Ngeledekin Emang dia kenapa? juga. Tristan gimana emang? Enggak, cuma ngeledek aja. Oh. Ya, kita bahas apa ini? Tuh, bahas apa tuh? Gue nyimak tuh, Don. Nyimakin lo sampai habis nih. Gue bingung. Itu kenapa ya Hadiscom kok di ban, kenapa ya? Hadis.com kenapa di ban? Maksudnya? Mungkin yang Muslim tahu mungkin kenapa itu. Ini apa sih? Kalau nggak salah hadis bukan di ban, bukan di ban, itu Hadis.com. beberapa kan itu terjemahan hadits itu ada hak ciptanya ternyata. Nah, si hadits.com ini dia nggak punya hak cipta itu, makanya ditarik-tarikin si terjemahannya. Masih ada itu sebenarnya, masih bisa. Kenapa ya? Terjemahannya ada hak ciptanya. Terjemahan haditsnya. Iya, kenapa gitu, ada masalah apa gitu. Lama-lama nanti jangan-jangan ntar Quran.com di ban juga ntar. Hadits.com kan? Iya. Yang bahasa Indonesia kan? Iya. Ya itu terjemahan haditsnya. Semua terjemahan haditsnya itu ada hak ciptanya. Oh. Makanya diambil. Kalau lu ke MQ Tebu Ireng atau ke Hadits ID atau hadits.net itu masih pada ada. Oh gitu. Kalau masa harus jadi orang Tebu Ireng dulu. Ya kan situs hadits nggak cuma satu, Bre. Iya, kenapa ya? Enggak, udah berapa kali gue masuk karena sesuatu hal tidak bisa diakses dulu begitu keterangannya. Iya, ini keempat kalinya gue bilang itu terjemahannya ada hak ciptanya. Makanya lagi ditarik-tarikin dulu. Nanti kalau misalnya udah beres, maintenance kan lagi. Semakin banyak yang buka kan dia dapat fee-nya kali dari. Nggak paham ya, Drun ngerti nggak sih terjemahannya itu punya orang, ngerti nggak sih? Bukan punya hadits.com-nya terjemahannya, iya, terjemahan haditsnya bukan punya hadits.com. Kayak lagu lu tahu nggak sih kalau lagu-lagu ya, itu punya hak cipta, ngerti nggak? Beli dong JCC kan kayak. Ini sini Zoom duit MMCI sini duit lu. Itu yang donasi biar kita yang beliin, mau nggak? Enggak kan ininya kan rata-rata banyak nih yang channel-channel Muslim tuh sampai puluhan ribu kan, paling enggak disumbangin kayak 25%-nya gitu. Kita gini bukan cuman itu doang tempat buka hadis, kita punya kitabnya, kita punya situs lain, ngapain ribut coba beli gituan. Tergantung ininya, Drun, tergantung kita kan dalam sodakoh itu ada urutannya, pertama keluarga, kedua kerabat, ketiga tetangga, keempat baru bebas gitu loh. Nggak langsung ke pendeta ya buat perpuluhan ya, Drun ya? Nggak ada, di pendeta sih nggak perlu. Makanya jangan nanya di sini, Drun, malu. Ntar lo nanyanya sama guru lo nih, langsung pribadi biar nggak malu ntar. Iya, makanya kan tadi kan gue nanya kenapa itu bisa kayak gitu. Kan hebat banget tuh. Dia mau nge-framing biasanya nih. Ditutup Iya dia lama-lama nanti situs Quran.com juga ditutup. Alquran.com mau dibakar seluruhnya. Al-Quran itu nggak bakalan hilang, kayak Bible rusak, repot tuh kalau seandainya pada hilang Bible, gimana lu mau nyusun lagi manuskripnya? Ya kan kebayang tuh ya pada di keterangan Kemenak tuh ya.
itu bahkan sudah diakui bahwa setengahnya 3.000 berapa tuh 3.300 sekian itu terjemahannya salah, kan menyedihkan sekali ya. Kok bisa seperti itu ya? Padahal kalau di terjemahan Inggris versi terbaru yang bakal muncul itu dia merevisi 20.000 ayat. Yang sekarang masih bisa di hadis yang bisa bisa diakses tuh cuman sunnah.com. Sunnah.com tuh masalahnya itu kan nggak ada bahasa Indonesianya, adanya bahasa Inggris. Jadi kadang-kadang Emang situs hadis cuma satu, Kadrun? Oh, sunnah.com itu bisa dirubah jadi Indonesia, bisa tinggal ditranslate. Iya, kan? Cuman kan waktunya kan nggak ini jadi kalau lagi pas kita debat ngajuin bikin ininya, kalau kita langsung di ini pakai bahasa Inggris kadang-kadang bla 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 ngomongnya yang ini salah inilah, yang itu salah itu. Kan lebih matang kalau yang udah diambil sudah pakai bahasa Indonesia. Lu suka mengkritisi Al-Quran sih, jadi dikit-dikit buka hadis, ya kan? Suka mengkritisi Al-Quran, jadi lu dikit-dikit buka hadis, jadinya ditutup akhirnya kan? Enggak, kemarin itu ada tantangan, rupanya ada tantangan, pokoknya ada tantangan, lupa gue di grup apa gitu. Pas giliran ini hadisnya dibuka nggak bisa. Waduh, gimana gue mau dapet bisa jawab tantangan, sementara itunya nggak ada. Aduh, gue lagi sedih nih, lagi kesel, atau bikin ketawa dulu. Kenapa? Agak ada lah. Harus ketawa. Ketawa aja, denger lo jadi ketawa. Hadis.com aja di ban gitu. Makanya Alkitab bahasa Padang di ban juga gitu kan, bahaya. Emang lo orang mana? Sumatera mana, ya, dikit gue bisa bahasa Padang. Oh. Ya, jadi yang perlu bahasa Padang bisa, bahasa Lampung bisa, bahasa Palembang bisa, cuman yang nggak bisa tuh Aceh. Yang perlu dipahami di sini secara garis besar dulu ya. Kita sedikit berbicara mengenai hadits dan Al-Quran. Jadi gini, yang memusuhi Al-Quran itu sebenarnya itu bukan hanya dari kalangan Muslim. Dalam arti kata, ada juga yang memusuhi Al-Quran itu ya mengaku dirinya sebagai seorang Muslim Islam, tapi mereka tidak mau kemudian berserah diri terhadap apa yang tertuang di dalam Al-Quran. Hanya saja mereka tidak mampu kemudian untuk meruntuhkan kebenaran yang ada di dalamnya. Dalam arti kata, dia nggak bisa menyerang ayat-ayat suci Al-Quran, sehingga yang mereka gunakan itu adalah hadits. Nah, terkait hadits, itu banyak macamnya. Makanya kami umat Islam itu tidak serta-merta ketika menerima sebuah pemberitaan mengatasnamakan hadits, lantas kemudian kami langsung terima. Makanya umat Islam itu tidak belajar hadits dari internet, tapi mereka belajar hadits dari kitab-kitab sahihah. Jadi beli buku, beli kitab, dipelajari di situ. Karena kenapa? Karena kalau hanya berdasarkan internet, ya semua hadits bisa masuk. Bahkan hadis maudhu, hadis dhaif juga bisa jadi dikatakan di situ sebagai hadis sahih. Nah, untuk kemudian memahami itu, maka umat Islam itu harus memperdalam kajian-kajiannya tentang hadis sahih, hadis hasan, hadis dhaif, dan seterusnya. Karena itu penting di dalam kehidupan umat Islam. Nah, kalau misalnya orang yang mau mendebat tentang Al-Quran, ya artinya orang yang tidak suka dengan Al-Quran, paling yang dia kritisin itu adalah terjemahan. Tidak sanggup masuk ke dalam original teks daripada Quran itu sendiri. Atau sekali mereka menggunakan hadits. Nah, kalau misalnya link-link yang membahas tentang hadits ini tidak lagi muncul di internet, ya mereka kehilangan senjata. Saya kira itu yang mesti dipahami, bahwa umat Islam itu memahami Islam
terkait dengan hukum-hukum yang mereka dapatkan dari hadits, mereka tidak belajar dari internet. Tapi mereka belajar dari ulama-ulama, belajar dari kitab-kitab, termasuk kitab kuning. Ada yang namanya Safinatun Najah, Riyadus Shalihin, Bulughul Maram, Akhlaqul Karimah, dan seterusnya. Itu adalah kitab-kitab yang mereka gunakan untuk mengkaji hadis-hadis sahih. Saya kira begitu. Bro, saya lihat gini, ya, saya dapat fakta data nih. Bahan bentar, Drun. Ya, Bentar, tambah sedikit. Maksudnya apa yang di dikatakan Bang Zuma itu benar-benar iya ya, karena di sini aja nih tempat aku ini aja itu umur-umur 35 ke atas itu kami setiap hari Rabu terus apa Kamis gitu kan. Nanti ngumpul di ulama yang bacain hadis tuh nggak pakai bahasa Indonesia, bahasa Arabnya yang dibacain. Kemudian nanti baru kalau mau ditranslatein, tapi itu bukunya nggak ada terjemahannya gitu. Bahasa Arabnya itu hadisnya itu pertama bukunya bertahap, ada yang sekian hadis dulu, gitu. Di sini sendiri seperti itu Bang Zuma terjadi. Kita diajarkan pakai bahasa aslinya gitu. Makasih. Ya kan kalau saya kasih info dulu. Sebentar bro, ya, saya kasih info dulu. Saya pernah lihat YouTube ya orang Indonesia yang sekarang tinggal di Mekah. Nah, pas kebetulan di sana dia mau rencana beli Quran nih, katanya mau buat disumbangin di masjid ya, di masjid yang di sana ya. Rupanya dia itu kena razia, jadi hanya dari berapa jenis Quran itu tuh hanya Quran tertentu ya yang sudah dilegalisasi yang beredar di Mekah begitu. Jadi Quran itu rupanya nggak cuma satu jenis, memang betul demikian. Kalau mau nanti saya kasih tuh ininya linknya bahwa itu diberi keterangan demikian. Ya, saya pikir diskusi itu sudah sering dibahas ya. Ini kabar terbaru ini ya. Ini yang saya sempat mungkin saya baru dapat. Tapi ini 2021 sih. Desember, tapi ya sudah mau 2022 kan. Jadi kurang lebih berapa 3 bulan yang lalu lah. Jadi Bible versi NRSV itu ini dia bro, ini ngomongin Quran jadi larinya ke Bible. Ini Quran yang ada yang beredar di sekitaran Ka'bah. Nggak ada judul di sini deh, sama aja. Ini coba iya itu itu nanti tunjukkan beritanya udah. Ini saya di depan kamu, ini berita pasti nih, coba nih. Ini. Nah, ini. 20. Ini saya kasih berita pasti ya. Iya, nanti ditunjukkan. Ada nah, ini YouTube nih. Iya, nah ini kan ini ya. Jadi edisi baru NRSV ini ada 20.000 should spark 20,000, maksudnya akan menimbulkan desas-desus gitu loh, orang bakal ngomongin. Kalau di dalam Times itu dia sebutnya gini, akan membuat keguncangan umat. Wah ya, revisi aja kerjanya terus ya. Tapi revisi ini pasti ya karena itu tadi ada versi yang saya baca buatan dari United Bible Society, itu edisi kelima United Bible Society. Itu dia sudah seperti kita takhrij hadis itu. Jadi dia bikin manuskrip ya. Jadi kayak manuskripnya itu double kan. Ambil manuskrip ini dari sini, terus dia kasih peringkat-peringkat. Ini sahih, ini agak kurang sahih, ini lebih di bawah sahih. Aduh. Astagfirullah. Wah, ternyata memotivasi Ustaz ya. Ada bukunya. Memotivasi ya. Iya, memotivasi rupanya mereka itu. Tapi ini dibikin ke kitab suci sebentar ya. United Bible Society. Aduh. 5th edition apa itu ya? 5th edition. Kitab suci sebanding hadis Bible. dong. Iya, itu dia tuh mirip mau bikin kayak Nestle Alan. Nah, ini dia. Coba saya lihatkan. Ini buku ini di dalam itu ada ada aparatusnya gitu, tapi dia sudah kasih keterangan ini kurang kuat, ini agak lebih kuat. Gue kirim di chat ya, gue kirim di chat. Itu bentar ya, saya perlihatkan dulu ini ya. Nah ini kelihatan di sini nggak di layar? Kelihatan. Yang ini kelihatan yang Bible ini ya? New Greek Testament ya? Iya. Gitu. Jadi ini edisi kelima dari United Bible Society.
Jadi kalau macam kita mau apa ya, mau Ini kok mengalihkan ini ya, saya ngomongnya Quran, katanya Quran harus diterjemahkan dengan aslinya, setelah itu baru diterjemahkan langsung. Nah ini karena yang diterjemahkan yang langsung yang mana? Sebenarnya di Quran di Arab sendiri itu bentar. Nanti kita ke situ. Jadi ini kan punya United Bible Society ya. Di sini ini di dalam bukunya ini itu sudah ada kayak misalnya manuskrip ya, itu kan manuskripnya banyak, terus pisah-pisah, dan manuskrip itu ada yang dikasih tanda gitu, yang kuat, yang lemah, jadi kayak doif, maudhu, sahih. Ngapain kalian ikutin kami coba? Kalau di hadis ya kita, jadi mereka ini United Bible Society, kalau yang lemah itu udah dibuang mereka, udah berani buang ayat mereka ini, keren juga. Itu. Jadi wajar lah kalau ada 20.000 perubahan di itu bikin kaget ya, itu enggak. Kalau saya enggak kaget saya. Oke, silakan dilanjut. Saya stop dulu screen-nya. Saya izin Isya dulu ya. Silakan dilanjut ya. Ya. Silakan Saudara Kadrun, apa yang ingin sahabat tunjukkan tadi? Iya tadi masa bahasnya tentang Al-Quran tadi yang di Mekah kok larinya ke Bible kayak apa ya, melarikan dari tema awal dari saya makanya tadi tanya kenapa hadis itu di ban satu, yang kedua tadi Anda mengatakan bahwa Quran itu kalau dalam kelompok Anda itu dari bahasa aslinya, kemudian baru diterjemahkan di sana tuh sesuai dengan teksnya. Padahal yang tadi saya dikasih datanya bahwa di Arab sendiri itu tidak semua Quran ya itu diakui begitu loh. Padahal di sana banyak ada yang jelas ada 5 sampai 6 jenis Quran yang diakui cuman satu yang bisa masuk ke masjid ya. Jadi di sana kalau seandainya mau nyumbang Quran juga itu harus disensor tuh, bahkan sampai ditangkap polisi tuh, banyakkan yang penjual, tetapi memang beredar banyak itu di pasar-pasar buku di sana, demikian, Bro. Iya. Jadi kalau misalnya ada keadaan seperti itu mah biasa, karena siapapun bisa membuat kemudian Al-Quran, mengatasnamakan Quran, tapi tidak menutup kemungkinan di dalamnya itu ada kesalahan, ada tambahan, dan seterusnya. Itu yang menjadi alasan. Karena itulah kemudian salah satu keutamaan Al-Quran itu karena dihafalkan. Nah, karena Al-Quran itu dihafalkan, sehingga ketika ada kitab Al-Quran yang tidak berkesesuaian dengan hafalan, itulah yang kemudian ditolak. Dan memang harus berhati-hati. Contoh misalnya di negara kita ini, kalau misalnya ada Al-Quran yang salah cetak atau sengaja ada penambahan atau pengurangan atau plesetan kata di dalamnya, itu pasti akan ketahuan. Karena itulah memang harus hati-hati. Kami umat Islam itu harus waspada untuk itu. Tapi salah satu kelebihan daripada Al-Quranul Karim itu mampu dihafalkan. Makanya hampir setiap tahun itu ada apa istilahnya ini, ada lomba hafalan Quran sedunia. Nah, di situ hafalan Quran sedunia itu tidak pernah ada pertentangan bacaan atau tidak pernah ada pertentangan daripada antara surat dengan surah yang lain, antar negara dengan negara yang lain tentang bacaan dalam Al-Quran yang kemudian menjadi pertentangan. Nah, itulah kelebihannya. Jadi kalau misalnya di Arab sana Anda membawa berita bahwa ada keadaan seperti itu wajar. Karena memang kami sangat berhati-hati terhadap orang-orang yang membenci terhadap Islam itu. Sangat boleh jadi ada orang yang mengatasnamakan Islam, mengatasnamakan Al-Quran, tetapi isinya itu tidak sesuai dengan yang dihafalkan oleh umat Islam sedunia. Saya kira itu biasa, kawan. Tapi kalau misalnya kitab saudara ini, ya kita nggak ngerti yang mana yang absah, yang mana yang benar-benar sesuai, karena masing-masing negara itu memiliki kitab sendiri-sendiri.
dengan bahasa sendiri-sendiri tanpa menyertakan original teks yang bersumber dari awal. Ya, jadi kalau misalnya orang Jepang menambahkan kitabnya 2, 3, 4, 5, 6 kata atau kalimat, ya orang Indonesia nggak tahu. Begitu juga sebaliknya. Karena kenapa kitab sahabat saya ini tidak ada original teksnya dari semula, kemudian yang kedua tidak ada yang menghafalkan. Itu perbedaannya dengan Al-Quran. Nah, terkait dengan hadits, kembali kepada hadits tadi, kami umat Islam itu sangat berhati-hati ketika mendengarkan tentang ada pemberitaan hadis Rasulullah Muhammad SAW. Kenapa? Karena kami harus mempelajari dulu pemberitaan itu. Karena yang dikatakan hadits itu adalah suatu pemberitaan yang ceritanya berasal dari Rasulullah Muhammad SAW. Berarti bukan dari Tuhan, tapi dari sosok Nabi. Nah, perkataan Nabi itu harus betul-betul diyakini sebagai perkataan Nabi. Bukan perkataan sahabat, bukan perkataan tabi'in, tabi'in, lalu kemudian mengatasnamakan Nabi. Inilah yang harus diwaspadai. Kalau kalamullah, Al-Quranul Karim, alhamdulillah insya Allah itu akan tetap terjaga karena ada yang menghafalkan. Tapi kalau hadits, ya hanya sebagian kecil dari ulama hadits dan santriwati hadits yang kemudian menghafalkan. Itu pun tidak semua hadits mereka hafalkan. Mungkin ada yang menghafalkan hadits Sahih Bukhari, tapi tidak menghafal hadits Muslim dan seterusnya. Begitupun sebaliknya. Karena itulah kemudian ketika ada pemberitaan tentang hadits, misalnya Rasulullah Muhammad SAW memerintahkan kemudian adanya pemberitaan tentang istrinya untuk menyusui pria dewasa. Nah, ini kami harus hati-hati. Hadisnya seperti apa kedudukan yang sebenarnya. Maka pemberitaan yang seirama sama dengan pemberitaan itu, kami harus masuk mengkaji tentang pemberitaannya di dalam kaidah-kaidah hadis. Hadis sahih kah dia, hadis hasan kah dia, hadis dhaif kah dia, atau hadis-hadis yang lain. Karena ini penting. Jadi seorang muslim itu memang harus berhati-hati dalam menerima pemberitaan. Nah, kalau ini dijadikan sebagai kaidah untuk menguji pemberitaan di dalam Bible, itu akan lama dan akan membuang banyak tenaga dan waktu. Kenapa? Misalnya contoh, Yesus berkata bahwa misalnya gini, Yesus berkata bahwa aku telah diberi kuasa baik di dunia maupun di surga. Nah, ini pemberitaannya dari siapa? Dari Yohanes. Dari mana Yohanes dapat pemberitaan? Dia mendengarkan sendiri kepada Yesus. Siapa aja yang duduk pada saat Yesus mengatakan itu? Misalnya Markus. Ada di surah mana Markus menerangkan hal yang sama diterangkan oleh Yohanes? Nah, selain Markus siapa lagi? Itu ditelusuri terus itu. Jadi kalau Yohanes kepada siapa, lalu kepada siapa, lalu kepada siapa, sampai kepada Lembaga Kitab Indonesia untuk merunut kesahihan, keabsahan data itu betul berasal dari lisannya Yesus. Itulah ilmu hadits. Ilmu hadits itu di situ. Kalau dia runut dari Yesus ke Yohanes, Yohanes kemudian punya murid bernama Nikodemus misalnya, Nikodemus punya murid bernama Arunius, Arunius punya murid namanya Andrianus, Andrianus punya murid mendengarkan seperti Simon, Simon kemudian menyampaikan kepada siapa? Petrus menyampaikan lagi dan seterusnya sampai kepada saudara Kadrun, dan itu runut dan dibenarkan oleh saksi-saksi yang lain, pemberita dan pembawa kabar yang lain, maka itu dikatakan pemberitaan valid atau sahih. Nah, itulah hadits. Makanya kami tidak serta-merta begitu mendengarkan dalam hadits nomor sekian dikatakan seperti ini, tiada kenilau seindah sangsil. Kami nggak langsung terima. Kami harus telaah dulu bagaimana di dalam kitabnya Sahih Bukhari, bagaimana di dalam sunan yang lain dan seterusnya. Itu kami harus periksa. Kalau pemberitaannya benar, maka kami terima. Lain cerita kalau Quran. Kalau Al-Quran mengatakan, oh di dalam surah Al-Anbiya diterangkan, ya, wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi. Itu tidak ada keraguan, itu seluruh dunia itu pasti mengaminkan, mengiyakan.
Tapi kalau hadits tunggu dulu. Kami kudu harus berhati-hati. Seperti itu, sahabat Kadrun. Saya bicarakan tadi itu tuh Quran, bro. Ya. Di apa yang di Mekah sendiri itu ada belasan jenis Quran di sana yang dijual. Ya, bahkan itu masuk ke kerajaan Arab juga. Makanya saya kalau bicara hadis oke lah, bisa dimengerti walaupun nggak bisa, karena di dalam Quran sendiri mengatakan jika engkau mematuhi Muhammad sebagai nabi dengan titahnya, maka engkau ya mematuhi pula Muhammad gitu. Ya gitu. Justru itu harus diketahui apakah itu ucapan beliau atau bukan. Ya jelas ucapan beliau lah, kan itu ada saksinya, makanya dari mana diketahui bahwa itu ucapan beliau? Kalau kita tidak pernah belajar tentang kan sudah dikatakan dari sini kan begitu. Nah, itu kan gampang. Saya pun bisa membuatnya kan. Saya misalnya membuat sebuah salinan. Kemudian saya mengatakan dari Umar bin Khattab, lalu kemudian berkata kepada Said bin Sabit, lalu kemudian berkata kepada ini dan itu. Itu bisa jadi, siapapun akan percaya itu. Apalagi kalau orang awam yang tidak ngerti tentang kritikal sanad, dia pasti akan mengatakan, oh ini hadis sahih. Padahal yang nulis saya. Coba, itulah harus berhati-hati. Itu kan yang Anda yang bicarakan kan tentang hadis, bro. Saya membicarakan tentang Quran. Ya itu maksud saya, tentang hadis itu gampang, siapapun bisa membuat. Nah terkait dengan Quran. Kemarin saya ada tantangan, masalahnya ada tantangan, disuruh buktiin di hadis mana begitu ya. Kebetulan saya mau buka di hadis.com, memang nggak bisa dibuka, makanya tadi saya tanya. Nah sementara tadi katanya Quran itu yang sudah dihafalkan, yang sudah lengkap, yang sudah pasti. Tapi faktanya di Mekah sendiri, bukan hanya di Arab ya, di Mekah nih udah di sekeliling Ka'bah tuh. Ada toko buku juga memperjualkan berbagai jenis ya versi Quran sampai belasan tuh. Itu yang membuktikan tuh orang Indonesia yang sekarang tinggal di sana di Mekah, kemudian dia begitu. Yang diperjualbelikan ininya ada, saya kasih tuh di chatnya, ya, ada di chat. Tampilin biar kita tahu. Ya itu bisa jadi terjadi. Itu tadi ku bilang, bisa jadi terjadi. Ada cetakan yang salah, ada cetakan yang keliru, itu bisa saja terjadi. Salah, beda versinya beda. Oh, kalau beda versi itu apanya? Itu yang perlu dipahami dulu. Dia dari Maroko kah atau apa? Dari Wars kah atau apa gitu? Iya, makanya kalau Anda mengklaim bahwa Quran itu cuma satu, ya mohon dikoreksi dari kalau Al-Quran itu hanya ada yang membedakan cara penulisan dan juga cara membaca. Itu yang sekarang diketahui banyak orang di Indonesia itu hanya 3 versinya. Ada Wars, ada Wars, ada Kalun. Orang Indonesia cuma tahu 3 itu. Ada di Indonesia. Ya siapa bilang kalau umat Islam itu cuma tahu 3 itu doang. Kami memiliki Al-Quran itu 7 bacaan. Siapa bilang dikirain umat Islam nggak tahu qiraat. Ketika ditemukan di sana, orang Indonesia sendiri yang buat konten kreator yang sekarang ada di Mekah itu rupanya bukan hanya 3, 4, 5, 6, belasan. Itu yang baru ketahuan gitu ya. Iya, kalau belasan itu dia berarti ada yang keliru di situ. Karena yang dipahami umat Islam itu kita memiliki 7 bacaan aja. Oke deh, nanti saya potong-potong dulu videonya ya, nanti video dia ya, nanti sampul Qurannya juga nanti saya jelasin. Ini atas orang Indonesia sendiri loh ya yang bikin konten. Iya, nggak apa-apa. Sangat boleh jadi kedepannya ada 1000 metode macam Quran, tapi yang mana yang masuk dalam kategori 7 bacaan itu? Itu yang kami pakai. Ini bukan metode, bro. Ini buku Quran yang berbeda versi sampai belasan. Nggak ngerti dia Bang Luman. Gitu loh. Ya, itu ku bilang, mau jutaan versi juga nggak masalah. Yang penting yang kami imani itu cuma 7 bacaan itu. Yang beda tulisnya doang, Drone.
Yang Dan beda itu polisi jangan doang disamakan itu. ya Kadrun antara bacaan dengan razem atau penulisan Saya dengan mau ngambil pelafasan. video dulu ya, nanti saya edit nanti supaya Nah, buat ada bukti. Ya, persiapkan lah silakan. kalau masuk sini biar Mau keren usaha, gitu loh. mau usaha seperti apapun dari sejak zaman Rasulullah memang selalu saja ada yang ingin membuktikan Al-Quran itu salah. Tapi sampai hari ini, insya Allah Al-Quran itu akan tetap terjaga. Kok terjaga versinya ada, buktinya ada yang dirajia Ya. gimana? Silakan Anda bikin Al-Quran jutaan versi. Ya. Silakan. Tapi Al-Quran kami tetap ya, kami akui yang kami punya. Sekarang kan media cetak mau bikin apapun boleh, silakan aja. Kalau misalnya hanya Nanti saya karena kumpulin dulu bro, daripada kita debat kusir nanti saya Enggak, kumpulin dulu. maksud terjaga apa sih Kadrun, kamu paham nggak sih? silakan, maksud silakan terjaga? kumpul sekalian semua orang Kristen untuk menunjukkan kesalahan Quran. Kumpulkan. Bawa semua sini gitu Iya, ya. bawa semua Iya. yang kalian punya. Kadrun, Kalian si Paulus tuh bawa Kadrun, Paulusnya juga. Kadrun, yang beberapa Santai bang, versi, santai bang. yang beberapa versi itu boleh dikeluarin nggak Kadrun? Karena aku juga pegang beberapa versi dan semua itu merujuk kepada yang di apa namanya? Berdengung siapa ini ya? Bang Zion, kecil suaranya. Ustadz Alip kayaknya. Aku nggak dengung. Ini Bang Jion. Suaraku kecil. Suaranya berdengung, nggak jelas. Bang Kecil. Jion yang dengung. Suaraku pelan. Ustadz- Iya suaranya Ustadz kecil Alip. banget itu, Bang. Kecil Bang Ustadz Alip. Alip suaranya. Enggak, aku mau bantu tunjukin tadinya yang dia mau. Suaranya kecil, Ustaz. Oh, ntar saya lab dulu yang satunya. Ustadz Alip belum dipenuhi roh tuh. Halo, jelas sekarang? Mantap. Ustadz Alip. Harus lab dulu. Ini Kadrun barangkali perlu dibantu. Ada berapa versi? Ini saya bantu aja, saya kasih nih. Yang dipermasalahkan yang mana ya? Ustadz. Kasih Ustadz. Ini saya kasih nih Al-Qur'annya nih banyak nih. Dan ini semua merujuk dan bersanad gitu loh. Dari semua versi ini ya. Ini Qaimatul Mushaf ya, dirinya Mushaf. Nah ini yang saya download itu ada 4 karena begitu besar dan ini banyak nih. Dan ini semuanya bersanad kepada Rasulullah. Yang dipermasalahkan apa? Dan ini tidak ada permasalahan dalam terjemahan. Tuh, drone mana tuh? Yang masalah Ustaz, mana? kalau yang ini mah mereka sudah nggak berdaya kalau yang kayak gini. Jadi ada informasi baru di Arab Saudi sana, banyak Al-Quran, banyak versi Quran, yang lainnya nggak diterima, hanya sebagian aja yang diloloskan sebagai sah Al-Quran yang sah. Makanya saya katakan tadi, ya itu bisa saja terjadi kalau ada orang yang mau membuat Al-Quran, lalu Iya. kemudian di situ ada kesalahan dan seterusnya. Ada salah cetak kah atau apa gitu. Atau memang ada yang sengaja untuk Iya. Nambah-nambahin, ya dialihkan artinya gitu. Tapi kayak yang kemarin di Indonesia memang katanya sih, ini saya tidak bisa tidak mampu mempertanggungjawabkan loh. Ini cuma katanya memang. Ada yang mengganti makna katanya, terus udah heboh. Kalau saya tidak bisa percaya begitu juga, maksudnya langsung. Tapi kembali lagi kayak Bang Zuma bilang nih, Kadrun, kamu mau buat Al-Quran pun tidak masalah, silahkan kamu bikin gitu. Tapi tetap nanti yang uji itu ya umat Islam sendiri gitu, apakah itu lolos atau enggak. Karena umat Islam sendiri tuh tahu mana Al-Qur'annya yang sahih, yang qiraatnya yang benar sampai ke Rasulullah gitu. Itu loh Kadrun, itu yang dimaksud dengan terjaga. Jadi kalau ada yang mencoba membuat terjemahan versi negara dia, kemudian menambahkan, mengurangi, itu umat Islam tuh tahu gitu loh. Karena kami baca bukan terjemahannya. Ketika kami sholat, ketika kami di Mekah, itu yang dibaca tuh bahasa Arabnya drun gitu loh. Itu loh drun. Paham gak sih drun? Gak paham, ini ketinggian buat si Kadrun ini Bang Tuma. Oh, kirain dia mau nunjukin data yang beberapa versinya. Kalau ditunjukin, ya tunjukin aja gitu. Itu sesuai enggak gitu loh. Bersanad enggak. Kalau dia mau ngoreksi, aduh, iya memang Dia ngasih susah. video ini Ustadz, dia ngasih video bahwa ada orang yang Iya, Quran. Afwan. Saya nonton ini ya. Ini memang hati-hati kita kalau dapat data dari saudara-saudara kita ini. Saya nonton di sini. Ini penyebab ditangkap ini karena orang-orang Pakistan ini menawarkan cukur rambut atau untuk tahallul. Apakah saya tidak nonton baik-baik ya? Coba nanti teman-teman coba nanti nonton lagi. Ini kan yang link yang dikasih sama si Kadrun ya. Maksud saya
Ada di live di komen. Saya sempat nonton tadi sedikit. Saya percepat tapi saya percepat ya. Dan saya ambil poinnya ini tentang tahallul ini. Jadi dia ada orang-orang Pakistan yang ditangkap karena tahallul. Jadi 7 jemaah ditangkap ini karena mereka menawarkan gunting rambut. Coba mana si Kadrun? Mana si Kadrun? Coba open mic, mic dulunya dibuka, mic-nya dibuka. Mana ini siap ini link dari si siapa namanya? Link dari si Kadrun ya? Kadrun, ya. Apa tadi bilangnya dia tadi? Bilang apa? Bilangnya katanya Quran ditangkap gitu, gara-gara ada Quran banyak versi terus. Ya kan gitu ya? Ini Tritung tukang takia Korintus ini emang ya kelakuannya itu dari menit 8 udah ketahuan Akhi Alwan. Akhi Alwan udah nonton juga ya? Udah, saya lompat-lompat, saya percepat aja tadi karena saya cross check dulu betul apa tidak. Udah dapat poinnya belum? Udah ya kalau di sini katanya ini ya Iwan bilang kita rekam nih sekarang nih terjadi lagi takianya Tritung demi kebesaran nama Kristus. Video di copy terus diomongin yang aneh-aneh, disusupkan syubhat dan fitnah, padahal isinya sangat bertolak belakang jauh. Dibilang juga Muslim itu ngecek semua data kalian. Kita telanjangi, kita kuliti semua kebohongan kalian. Lu rasain ini Tritung, lu rasain. Nah, silakan Akhi Alwan. Iya, yang saya dapat di sini ini tentang tahallul. Jadi dia ada suara. Tadi saya tadi sedikit menguraikan saja karena kemungkinan itu akan terjadi ke depannya. Nggak ada suara ya? Tapi saya yakin kok pasti ada unsur yang kayak gitu-gitulah, sama seperti dari dulu-dulu jokanya informasi tentang Quran. Pasti ada. Ustaz, saya pernah dengar kisah. Aku share di seluruh ini ya, seluruh YouTube yang live ya. Wah. Kalau ini di menit 9 sampai habis. Ini bukan tentang Al-Quran, ini tentang ada tukang dagang potong rambut. Itu dirajain sama polisi-polisi Ka'bah. Gak boleh itu di Ka'bah ada tukang cukur rambut. Bukan soal Al-Quran, jauh panggang daripada tiang. Lu dusta demi kebesaran Kristus itu jangan ke Islam, bre. Nggak boleh dagang di dekat bait Allah ya, nanti diobrak-abrik. Nah, karena lu mau bantah apa lu? Hah? Sekarang, Kadrun, tukang bohong lu dasar. Saya pernah dengar kisah, saya pernah dengar kisah. Sedikit dulu ya, saya mau jalan ya, sedikit dulu ya. Saya mau jalan. Jadi kalau saya gini ya, di Arab itu, saya tuh sekarang akhir-akhir ini lagi menerjemahkan, membaca dan menonton banyak video-video Arab ini dari Zakaria Butros, dari Brother Rashid Hamani. Itu isinya kayak ngelabui gitu loh. Ada di sini, di ayat ini, hadis ini, Nabi berkata begini, terus diketawa-ketawain. Ini kerjaan mereka, apakah ada komandoi apa tidak ya? Maksudnya kayak kok tipu-tipu Arab, iya sistematis gitu, tipu-tipu Arab, tipu-tipu di sini dengan di sana itu kayak nyatu gitu loh, kayak trinitas gitu. Ampun sayangnya. Coba nanti teman-teman dinonton lagi, mana tahu kita keselek ya, salah lihat atau gimana. Tapi saya percepat tadi itu saja inti dari ini. Oke, silakan dilanjut. Siap, syukron Akhi Alwan. Itu poinnya Kadrun dan kali. Ya lanjut Ustaz. Saya pernah dengar, karena gini, memang di sini saya nggak bisa nunjukin data, maaf, tapi pernah saya dengar dari kita. Ketika di surat wa mayyabtagi ghairi Islami dina ya. Nah, ada orang yang mau merubah ayat itu sehingga kata ghairunya dibuang. Kan gitu. Itu pernah ada yang mau merubah ayat Al-Qur'an. Nah, memang itu tidak lama karena apa? Ya Al-Qur'an itu banyak dipahami orang dan itu salah. Tapi saya mohon maaf tidak bisa menemukan data ya, karena dulu saya famina wa ta'na aja lah gitu ketika mendengar cerita itu. Karena apa? Ketika kata ghairunya dibuang itu sangat fatal kan? Maknanya sangat fatal. Tapi secara tidak lama dan tidak beredar itu sempat ketahuan siapa yang merubahnya. Tapi saya hanya menyampaikan ini aja, dan itu buktilah bahwa Al-Quran itu terjaga gitu loh. Karena walaupun ada orang yang mau niat berubah-ubah, tetap Allah pelihara dari kebenaran makna maupun kalimat lafadznya gitu.
Saya pernah dengar itu aja. Saya pernah ngalamin itu saat waktu WA baru-baru ini kan heboh. Ada yang coba-coba rubah Al-Quran gitu apa gitu kan. Jadi kadang-kadang gini, umat Islam tuh tahu gitu loh ya maksudnya gini loh, seawam-awamnya itu kan misalnya kayak baca misalnya bagian surah Al-Baqarah. Ada yang kan udah hafal tuh kayak 50 ayat di awal misalnya. Jadi kalau ada ini bukan kan menjelekin orang yang baru mualaf, enggak. Misalkan teman-teman kita yang baru mualaf kan belum pernah mondok misal gitu kan. Jadi mereka ketemu sama qiraat, mereka kan kaget. Itu contoh kayak Pak Manahem Ali kan bikin artikel itu qiraat itu kan. Nah jadi dan umat Islam itu kalau yang udah dari lahir muslim tuh udah diajarkan di pondok-pondok pesantren bahwa ada qiraat tuh sabaah gitu kan, ada qiraat. Tapi mungkin bagi teman-teman kita yang baru mualaf, mereka kan nggak pernah mondok, belum belajar qiraat, mereka akan loh kan di yang saya baca kan ini kok tiba-tiba ini itu ada kejadian seperti itu. Jadi artinya apapun yang terjadi terhadap Al-Quran, baik ada tangan-tangan jahil coba-coba untuk bikin Al-Quran iseng lah ngilangin huruf apa kayak gitu, huruf wawnya apa kayak tetap akan ketahuan, itu akan ketahuan gitu loh. Karena contoh nih kayak apa tim lajnahnya itu kita punya, terus kemudian kan waktu diterjemahin atau di apa tuh nggak langsung dibiarin gitu aja kan gitu. Belum lagi ulama-ulama yang di pondok-pondok itu yang mereka tuh kayak bikin buku kalau buat ngebantah ini ngebantah itu, kayak Ponpes Sidogiri, Ponpes ini, banyak Ponpes Indonesia gitu kan yang luar biasa. Jadi nggak segampang itu mau bikin ulah gitu loh, nggak mungkin lah kayak bisa, mohon maaf ya kayak teman-teman Kristen kan bahkan kan memang mereka sendiri tuh dari kelompok besarnya buat merevisi gitu loh. Kalau di sini kalau Al-Qur'annya nggak ada yang direvisi coy. Itu aja mungkin, makasih. Udah azan. Jadi jangan dulu beranggapan kita ini nggak perlu dengan Google ya, atau nggak tahu dengan Google. Yang kadang lucu membagikan link kayak kita ini orang-orang yang nggak pernah pegang IT gitu. Nah di sini ini mau melintir tapi melintir tempatnya salah, itu tatalannya. Ngasih link tapi berbeda dengan yang dikasih dengan apa yang diucapkan, dan lucu jadinya si Kadrun. Lah langsung diam Drun, gimana Drun, data lu gimana ditelanjangin setelah nama si Kores, diam aja lu Drun, data lu jelasin Drun. Makanya tadi saya arahkan ke Hadid supaya nggak kayak begini kan, kasihan. Kadrun lagi menahan rasa malu. Kadrun bangun, Kadrun, kehidupan itu biasa tersakiti dan menyakiti. Kamu kan mau menyakiti tapi tersakiti sendiri. Bangun. Apa? Aku sholat dulu. Keluarin Filipi 1 nomor 18, keluarin Ifah, keluarin. Dia masuk lemari kayaknya, ngunci dari dalam kali ya. Ada nggak ininya? Ada yang pakai HP nggak? Keluarin tolong Ifah. Filipi 1 nomor 18. Filipi 1 mewek lu tenggelam. Yesus lu yang juru selamat nggak bisa nyelamatin lu dari aib, dari aib lu nggak bisa diselamatin. Yesaya 44 juga pasal 10 pasal 11 Bang. Yesaya 44. Siapakah mereka yang membentuk Allah lalu menuangkannya ke dalam patung? Mereka semua akan aku permalukan, kata Allah. Kena. 44 berapa itu Grunda? Yesaya 44 nomor 11, nomor 10, nomor 11. Ini Kadrun nih per tanggal 20 Februari 2022 hari Ahad jam 7.20 waktu Indonesia Barat menggenapi nubuat Yesaya 44 nomor 10 sampai 11. Dar. Selamat datang di kebenaran. Pedih hidup lu, pedih. Aduh, bang bohong lu ya. Udah gini nih. Pilih kartu katanya kok nggak ada. Nah ini Filipi 1 nomor 18 nih. Nih. Bagaimanapun Kristus diberitakan baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur, tentang hal itu aku bersukacita. Iya, bersukacita kalau nggak ketahuan. Kalau ketahuan aib, bre. Dibikin aib serius. Aduh ya Allah. Ada yang berdengung, Dek. Hah? Kenapa Guru? Ada yang berdengung yang sakit kuping. Bang Jion ini, Bang Jion. Cip.
Nah, ini juga apa di ini Akhi, tolong di 1 Korintus 9. 1 Korintus 9 nomor 21 ya kalau nggak salah itu. Nah, itu udah ada historinya. Nah, ini yang di 21-nya, perhatiin. Aduh, kecil banget. Nah, ini. Bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Torah, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Torah, supaya aku dapat memenangkan sebanyak mungkin. Nggak bisa, bre. Lu nggak bisa melakukan itu di Islam. Kita ini mempelajari semua watak karakter kalian untuk penginjilan. Kita tahu gitu loh. Sembakoisasi kalian, indomisasi kalian kita tahu gitu. Jadi hal-hal receh yang seperti apa namanya? Yang kasih link terus dikasih syubhat-syubhat yang apa ya? Seakan-akan begitu isinya nggak mempan sama kita. Bahkan Tritung yang pakai sarung aja ketahuan. Tritung yang pakai peci aja ketahuan. Apalagi yang seperti lu bawakan, Kadrun. Lu datang-datang gua kira insaf, makin parah berdusta demi kebesaran Kristusnya. Innalillahi, buset dah. Coba Ya, ini dia Kejadian 12 nomor 3. Nah, itu ikhwah tolong. Kejadian 12 nomor 3. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang yang mengutuk engkau. Ini yang dimaksud di sini adalah Abraham. Jadi siapa yang mengutuk Abraham pasti akan dikutuk oleh Allah, dan yang memberkati Abraham pasti akan diberkati oleh Allah. Nah, siapa di dalam agamanya yang setiap ibadah itu melakukan pemberkatan terhadap Abraham? Hanya umat Islam. Nah, apa wujud kutukan terhadap orang-orang yang mengutuk Abraham? Yaitu dia nggak bisa membedakan mana dusta, mana kebenaran, dan berdusta dianggap sebagai sebuah kemuliaan. Itulah orang yang kena kutukan. Jadi orang kena kutukan itu seperti yang saya katakan kemarin, kayak lalat gitu. Diberikan bunga yang harum, tetap aja milih sampah. Karena memang sudah satu paket. Dan diberitakan bahwa Tuhan itu tidak akan mungkin menjadi makhluk, gak mungkin dibunuh makhluk. Tapi ya mau kayak mana, namanya juga lalat, lebih cenderung kepada hal yang busuk daripada hal yang harum. Nah, coba yang tadi yang ku bilang tuh, Yesaya 44 nomor 10 sampai nomor 11. Banget, Guru. Itu nyakitin kali loh itu. Iya, ini aku udah baca loh, pedas banget ini. Mana orangnya? Hilang. Masih ada? Mana dia? Oh, masih ada ya? Nah, ini lu rekam, Kadrun, lu share di YouTube lu. Supaya tahu YouTube yang lu kasih itu soal orang-orang yang motong rambut terus minta dibayarin. Itu yang ditangkepin, bukan orang-orang yang siapakah yang membentuk Quran, yang membuat ilah, yang membentuk ya artinya Siti ya. Membuat patung dan seterusnya, lalu menuangkan patung. Nah, di nomor 11-nya itu Tuhan mengatakan, aku akan mengutuk dia, aku akan mempermalukan dia. Mampus. Nah, sekarang teman-teman Kristen itu kan membentuk Tuhan. Tuhan yang gaib itu mereka bentuk dalam rupa manusia, yaitu Yesus. Kena. Nah, itu apa bunyi nomor 11-nya apa bunyinya, Dek? HP saya kecil. Ini aku bacain. Sesungguhnya semua pengikutnya ya. Sesungguhnya semua pengikutnya akan mendapat malu, Gurunda. Dan tukang-tukangnya adalah manusia belaka. Biarkanlah mereka semua berkumpul dan bangkit berdiri. Mereka akan gentar dan mendapat malu bersama-sama.
Nah, ya itu kembali kepada mereka yang membentuk Tuhan. Sementara di Yesaya 43 pasal 10 diterangkan, engkaulah saksi-saksiku, tidak ada Tuhan yang dibentuk sebelum aku dan tidak ada Tuhan yang dibentuk setelahku. Tapi setelah 13 abad kemudian, ada agama yang membentuk Tuhan dalam rupa manusia. Nah, ini celakanya itu di situ. Jadi kalau kemudian hari ini kita mendapatkan Yesaya 43. Nah, kalau hari ini kita mendapatkan teman-teman kayak begini ya, itu karena sudah dinubuatkan memang. Kalau nubuatan tentang umat Islam ada nggak yang tahu? Yang benar-benar hanya umat Islam yang punya, ada nggak? Maksudnya Yesaya 43:10. Nubuatan yang memang betul-betul digenapi hanya umat Islam. Mau lari sampai ke planet Mars juga kenanya ke umat Islam aja. Kejadian 15. Itu Bang Zuma yang semua ini sujud ke bait Tuhan, kemudian membawa domba-domba Nebayut Kedar, itu bukan? Bukan, itu belum masih ada juga yang bisa mencontoh itu. Assalamualaikum. Tapi kalau yang satu ini, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kalau yang satu ini hanya digenapi oleh umat Islam. Saya pernah dengar Gurunda, semuanya di wilayah. Saya pernah baca dulu kalau nggak salah saya, ada sebuah kota yang dikelilingi 7 kali itu Gurunda. Yang dikelilingi 7 kali kalau nggak salah. Ya. Ada saya pernah baca dulu. Yang di Kitaris. Oh itu di kitab Yosua itu. Yang di Yeskel juga ada. Tunggu, aku kayaknya tahu dia apa yang dimaksud Bang Zuma. Bentar, aku lagi mikir. Jadi kalau tapi kalau yang digenapi, tapi kalau yang digenapi hanya oleh umat Islam itu ada. Memang betul-betul hanya umat Islam. Aku lagi mikir, aku lagi nyari. Mau tahu nggak? Bukan ada apa, Samuel. Aku tahunya cuma kejadian 15. Yang Yesaya 66 nomor 23 coba. Yesaya 66 nomor 23. Oh ini, bulan berganti bulan dan sahabat berganti sahabat, maka seluruh umat manusia akan datang untuk sujud menyembah di hadapanku, firman Tuhan. Iya ini. Ayo. Menyembah. Menyembah dengan cara bersujud itu hanya umat Islam kan? Iya. Sohih. Itu Bang, kalau yang menggenapi nubuatan di Yesaya yang Mumtaz Guruda. Babi dan pemakan babi dan hewan menjijikkan akan dimusnahkan, siapa Bang yang akan menggenapi Bang? Cara maksudnya saya no comment kalau itu. Ini udah masuk video nih. Inilah apa? Pemakan babi dan pemakan hewan-hewan menjijikan akan dimusnahkan Tuhan. Itu di dalam kitab Yesaya. Disconnect audio. Maksudnya apa tuh? Yesaya berapa itu? Yesaya 6:17 maksudnya. Bang Zuma, itu ada Bang Farhan, Bang Zuma. Assalamualaikum. Nyasar Bang Farhan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah luar biasa kumpul-kumpul lagi sama gerunda-gerunda semuanya. Oke, saya nyimak dulu deh. Saya baru pulang, kayaknya tertarik untuk gabung lagi kayaknya. Terima kasih. Tafadhol. Masya Allah, makin ganteng aja. Alhamdulillah gerunda. Allahu Akbar. Nggak ada kok disebut pemakan babi di situ. Ada. Bentar. Aku nggak ada. Ini Bang. Yesaya 66:17 Bang Gurunda. Bukan. Mana ya? Enam 17 ya. Iya, Yesaya 6:17.
Enggak ada kok. Apa babi Bang Gunda yang mentahirkan dirinya Yang makan daging babi dan binatang-binatang jijik serta tikus, mereka semuanya akan lenyap sekaligus, demikian firman Tuhan gitu. Mereka yang menguduskan dan mentahirkan dirinya untuk taman-taman dewa dengan mengikuti seorang yang ada di tengah-tengahnya yang memakan daging babi. Itu di mana? Yesaya 66 ayat 17. Jangan fitnah dong. Saya belum ketawa Gunda ya. Udah bagus mau fitnah, aku nggak ada baca kok di kitab saya beda. Yang mana Bang? Kitab yang mana? Yang Ya. apa? 6617. Ini malah tulisannya gini di kitab saya gini. Elisa pergi dari sana ke Betel dan sedang ia mendaki, maka keluarlah anak-anak dari kota itu lalu menghinanya. Dia berseru kepadanya, naiklah botak, naiklah botak. Lalu berpalinglah ia ke belakang, dan ketika mereka dikutukinya lah mereka demi nama Tuhan. Maka keluarlah 2 ekor beruang dari hutan, lalu mencabik-cabik dari mereka 42 orang anak, akibat daripada mengatai botak. Wah, bahaya ini. Bahaya. Betul, ini melanggar hukum ini. Nggak boleh nih Deddy Kobuzer. Nggak boleh orang bilang botak ternyata. Tadi di itu Bang, bunyinya Abang salah itu kayaknya. Kalau nggak gitu, kalau bunyinya gitu. Gimana bunyinya? Yang datang kepada Hosea bin Beri pada zaman Uzia, Yotam, Ahaz, dan Hizkia, raja-raja Yehuda. Dan selanjutnya, yang nomor 2-nya, ketika Tuhan mulai berbicara dengan perantara Hosea, berfirmanlah ia kepada Hosea, pergilah kawinilah seorang perempuan sundal. Dan peranakanlah anak-anak sundal, karena negeri ini bersundal. Jadi kalau negeri itu bersundal, maka diperintahkan mengawini orang sundal. Lah apa urusannya coba? Udahlah negeri itu bersundal tuh, ya udah lu kawinin orang bersundal sana biar lahirlah anak-anak sundal gitu. Jangan salah kalian. Ini nggak berlaku lagi bagi kami. Ini perjanjian lama. Oh iya, ya lupa. Iya. Sekarang kami hidup di dalam perjanjian baru. Ya. Jadi kalau kami nyembah manusia wajar, kan kami di perjanjian baru. Perjanjian lama memang nggak boleh. Baik itu di mana-mana kan, di badannya teman-teman kita kan juga baik Tuhan. Jadi Tuhan bersemayam di badannya teman-teman kita semua. Ya paham. Kapan lagi perjanjiannya mungkin bisa diperbarui lagi biar lebih enak lagi gitu masa depan ini. Jadi yang tadi itu terjawab. Yang di Mekah itu Al-Quran banyak katanya, berbeda-beda. Siapa itu? Kadrun mana Drun? Oh iya ya, dia hilang. Lo masih ada tapi Bang. Saya coba menghibur dengan ayat botak-botak itu, tapi nggak tertawa juga si Kadrun, saudaraku ini. Ntar nanti saya telepon, saya bilang pulsa pasti cepet dia. Nggak, ini ada di sini, orangnya ada di sini. Iya. Coba bilang Drun, pulsa nih Drun, cepet dia pasti jawab. Mana. Saya tonton itu memang tukang cukur yang yang ditangkap. Ini mungkin si Kadrun tadi itu dia pas dibahas sama Ustadz Alwan sama si Kores, dia langsung nonton, tiba-tiba dia langsung lari, menggelepar lah di jiwanya, masuk ke dalam lemari, terus kunci dari dalam. Sampai sekarang dia nggak mau keluar, mungkin ya diperkirakan sekitar 2 minggu ke depan, 2 tahun ke depan dia akan di dalam lemari terus itu, karena malu lah. Kita paham sih, kalau masih punya malu sih nggak apa-apa lah. Onde Kadrun. Saya jadi ingat salah satu staf saya kemarin. Saya masuk ke pos satpam kan, terus kutanya dia, kamu udah makan? Belum Pak. Loh, ini kamu lagi ngunyah? Ini Pak, saya makan kacang 2 kelinci. Mana kulitnya? Kataku kan, mana kulitnya? Pak, kalau di kampung kami tuh kacang 2 kelinci tuh kami makan dengan kulit, karena bumbunya itu di kulitnya. Buset kau. Iya benar Pak, benar. Kok kayak gitu kau ya? Jangan dikira Pak, saya di sini sejak di Makassar
di tempat kos saya nggak ada lagi tikus. Kenapa rupanya? Tiap malam ketika saya pulang, ku tangkap, ku bikin sate. Wah, kena deh Yesaya 66 pasal 17 itu. Suka makan tikus. Iya, tikus dan Ini betul loh, ini bukan saya karang-karang loh. Teman-teman kantor saya yang dengar ini pasti tertawa. Ini betulan. Ada loh salah satu staf saya itu. Aduh, kasihan kali lah. Itu definisi hewan menjijikan gimana itu Bang? Kan di sana kan kita nih nggak mau ini ya, nanti dikira kita mau intervensi lagi apa makanan mereka. Tapi kan memang di ayat itu kan dikatakan hewan-hewan yang menjijikkan. Nah, maksudnya di sini tuh definisinya tuh apa kira-kira ya? Karena kan mohon maaf nih kayak banyak kan tikus apa gitu ya, kayak guguk gitu ya. Kalau guguk kan kita tahu sendiri tuh ada dalilnya di dalam kitab teman-teman kita Kristen. Janganlah engkau memberikan sesuatu yang kudus ke mulut guguk sama babi karena mereka akan meminjak-minjaknya, kurang lebih begitu. Berarti kan ada pernyataan kalau sesuatu yang kudus itu ya kan nggak boleh dikasih ke guguk sama babi. Bagaimana dengan orang-orang yang memasukkan babi dan guguk ke dalam malah mulut mereka gitu loh. Kalau Yesus lucu lagi loh, Dek. Malah roh jahat itu dimasukkan ke dalam tubuh babi. Yang ini tetangga saya justru babi yang dimasukkan ke dalam mulutnya mereka. Kan lucu. Makanya kan setan ke dalam badan babi, terus jangan memberikan sesuatu yang kudus kepada babi dan juga guguk. Nah, tapi ini babi dan guguk justru dimasukin ke badan mereka, ke Iya, mulut. kalau Nabi kita Yesus memasukkan iblis ke dalam tubuh babi. Kalau saudara kita ini memasukkan babi ke dalam tubuh mereka. Kan lucu memang. Ya cocok lah, neraka memang harus wajib lah hukumnya itu. Harus dicuci di sana lah. Tapi botak. Hah? Bang Ruma lihat TikTok nggak kemarin itu ada gini katanya kan, kenapa kami umat Kristen nggak pernah kesurupan katanya kan, karena katanya kan Yesus memasukkan setan ke dalam babi aja kami makan katanya. Itu ada Kristen kesurupan ada. Ya itu lucu kalau gitu. Mana ada aliran listrik kesetrum dengan aliran listrik, kan nggak mungkin. Kalau menurut saya gini, bagaimana iblis mau kesurupan oleh yang mau dimasukin iblis, jadi sesama iblis ya berteman ya, jadi nggak saling ganggu. Iblis lagi istirahat Bang, jangan bawa iblis. Kalau dulu mah iblis bekerja untuk ngajak orang nyembah kepada dirinya, pada manusia, kepada pohon, kepada batu. Sekarang mah iblis sudah istirahat, ada yang ngambil alih tugasnya. Buka freelance iblis. Ada yang ngambil terutama iblis lebih ringan kerjanya di Indonesia, memang paling ringan kerjanya iblis di Indonesia. Oh iya. Kenapa rupanya? Karena banyak yang lebih hebat daripada iblis di Indonesia tuh. Iya juga sih. Tapi yang lucu dari teman Kristen itu selalu menertawakan Al-Quran yang ada surat jin di dalamnya. Jadi cara saya menjawabnya itu sederhana. Kami ini dokter. Jin itu adalah bakteri. Kalau dokter nggak paham, kalau bukan dokter nggak paham tentang bakteri. Jadi yang bukan dokter itu karena nggak tahu tentang bakteri, ya makan, tidur, minum, pesta dengan bakteri. Kalau kami dokter tahu tentang jin, karena kami diajarin, maka kami membersihkan diri dari jin. Kalau di kalian tidak ada jin, tapi yang ada pesundal. Bang Luma, aku nanya dong Bang, ini pertanyaan aku dari dulu nih. Kalau Abang selama diskusi dengan teman-teman kita Kristen itu, Abang pernah nggak nanyain iblis itu diciptakan nggak sih sama Tuhannya mereka gitu? Gimana? Iblis? Iya, iblis itu ada di antara mereka, ada di antara mereka yang mengatakan tidak. Saking maunya dianggap suci Tuhan mereka, iya. Jadi saya biasa ngasih dalil. Ada juga yang mengatakan iblis itu tadinya adalah malaikat yang kemudian inkarnasi menjadi iblis karena ingin menyamai Tuhan, memberontak, nggak mau sujud kepada Adam. Berarti iblis makanya itu tadinya aku bilang malaikat, gini, Bang. Iya, itu konsep itu kaidah di dalam agama Kristen. Terus iblis itu tadinya malaikat. Bangkang itu malaikat yang jadi iblis itu diciptakan apa datang sendiri, muncul sendiri?
Ya, berbagai macam jawaban. Itu tadi diantaranya ada yang mengatakan tidak diciptakan. Ada juga yang mengatakan iblis itu nggak ada. Iblis itu hawa nafsu katanya. Kalau Satria Injil jawabnya dia iblis itu adalah malaikat jatuh ya. Malaikat yang tergoda Nah, itu jatuh dia. dan menjadi iblis. Iya. Nah, itu makanya saya bilang gini, Bang. Kalau iblis yang tercipta dari hal yang kudus bisa memberontak kepada Tuhan karena ingin menyamai Tuhan, lah kalian yang tadinya di dunia dikasih syahwat, dikasih nafsu, ada lambung, pernah merasakan minum, pernah merasakan makan, begitu masuk surga, semua itu dihilangkan dan kalian hidup seperti malaikat. Saya curiga ntar kalian memberontak juga. Perang dunia keempat di sana. Iya, logik Bunda. Iya, coba sekarang begini, semua di tengah rai Indonesia full COVID, ya kan? Nggak ada lagi ke kantor, nggak ada lagi orang mau bekerja. Apa yang terjadi kemudian? Karena isi perut minta diisi, maka yang terjadi apa? Kita akan bantai satu sama lain karena masing-masing mau mempertahankan hidup. Nah, ini orang masuk ke surga, nggak pernah mencicipi makanan lagi, minuman lagi, sementara mereka hidup kekal di sana. Sementara tadinya kodratnya adalah sebagai manusia yang punya kebutuhan biologis, ya kan? Tapi menurut mereka di sana kami tidak lagi butuh makan. Tapi Anda menari di sana, Anda berbaris, Anda memuji. Pakai apa memujinya? Pakai apa menarinya? Berbaris dengan gaya apa? Nah, terus kemudian Yesus mengajarkan dari timur dan barat akan makan semeja dengan aku di surga. Lah kalian tadinya pasti ingat kan? Ingat kehidupanmu di dunia. Dulu kamu pernah mencicipi burger, pernah makan apel, pernah ini dan itu. Sekarang di sana seumur-umur kalian tidak akan pernah cicipi makan. Bisa-bisa memberontak lagi kalian menjadi malaikat yang jatuh juga. Kan gitu. Malaikat aja yang tidak pernah merasakan hal kenikmatan seperti manusia bisa memberontak. Gimana kalian? Yang artinya gitu. Jadi biasanya sih yang kayak gitu kelimpungan juga ditanyain. Yang artinya ketika nanti secara logik setelah kehidupan akhirat nanti mereka pun akan menjadi iblis dan musuh kita dan dia akan dimasukkan di akhirat di neraka kan begini. Iya itu dia. Kalau di Yohanes 8 pasal 44 itu gimana Bang Zuma? Bapak kalian ada iblis itu. Wah, jangan di ini. Tadi itu sudah saya uraikan itu. Udah tadi. Bagaimana kemudian bapakmu adalah iblis. Ya, engkau ingin melakukan kehendak-kehendak bapakmu. Sederhana sih sebenarnya. Contoh misalnya nih, dalam Yohanes 8 pasal 44 kan, Bang? Nggih. Nah, dia katakan gini, iblislah yang menjadi bapakmu. Nah, sekarang siapa yang mengaku bahwa dia adalah bapak? Paulus. Di mana diterangkan? 1 Korintus 4 pasal 15. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu pendidik dalam Yesus, kamu tidak mempunyai banyak bapak. Karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapakmu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Kalau dia katakan, aku telah menjadi bapakmu, berarti ya itu apa maksudnya? Sementara Yesus mengatakan, iblislah yang menjadi bapakmu. Terus kemudian poin keduanya, kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Nah, sekarang coba kita lihat teman-teman Kristen. Dalam prosesi agamanya, yang mana yang mereka lakukan berdasarkan perintah Tuhan? Ada enggak? Nyembah Yesus, ibadah minggu, kemudian makan babi, tidak bersunat, itu apa keinginan Tuhan? Tuhan dalam arti kata yang membuat ketetapan di dalam perjanjian lama? Kan bukan. Semua itu berasal dari Bapak Paulus. Benar kan? Benar. Lalu kemudian diterangkan lagi di poin selanjutnya di Yohanes 8:44 itu, dia adalah pembunuh manusia sejak semula. Nah, bagaimana kemudian Paulus ini sebelum dia mengaku bertaubat? Apa yang dia lakukan? Menyiksa, membunuh jemaat-jemaat yang adalah murid Paulus. Di mana diterangkan? Kisah Para Rasul 8 nomor 3, Galatia 1 nomor 13. Sebab kamu telah mendengarkan tentang hidupku dahulu dalam agama Yahudi. Tanpa batas aku menganiaya jemaat Tuhan dan berusaha membinasakannya. 1 Korintus 15 nomor 9. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Tuhan. Benar enggak?
bahwa dia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup di dalam kebenaran. Nah, itu poin penting. Kena kepada siapa? Kepada Paulus. Apa buktinya? Galatia 6 nomor 11. Kepada Muhammad kali. Nah, Roma 3 nomor 7. Ayo kita buktikan. Di mana di Al-Quran, terjemahan Al-Quran? Oke. Di mana di dalam Al-Quran? Jangan di Al-Quran deh. Dan di Al-Quran. Terjemahannya. Di mana di terjemahan Al-Quran ada sebutan Bapak? Saya tunggu, saya kasih waktu 2 bulan. Nggak ada. Soalnya memang di Islam ya, umatnya, nabinya disebutnya sebagai hamba. Beda dengan sekarang yang disebut iblis, yang disebut iblis itu sebagai bapak, itu siapa? Iya, iblis sebagai bapak, dia ya menuhankan iblis sebagai bapaknya. Begitu maksudnya, bukan bapaknya iblis. Ya, yang dimaksud iblis di sini dari golongan manusia, itu udah pasti. Oh, bukan hanya dari golongan manusia, bapak yang sebagai iblis tuh. Nah, sekarang Oke, sekarang siapa yang mengaku bapak di dalam ajaran agama Anda? Banyak, Abraham juga bapak. Ayo. Abraham juga yang bapak. 1 Korintus 4 nomor 15 ini siapa yang mengaku menjadi bapak dalam Yesus Kristus? Gimana? 1 Korintus 4 nomor 15. Apa? Akulah bapakmu di dalam Yesus Kristus. Iya. Nah, tuh, itu adalah bapak dari apa? Bukan bapak, bukan bapak itu Tuhan, bukan di sana. Abraham juga bapak apa bapak itu Tuhan? Sekarang begini. Anda menyembah Yesus itu ajaran siapa? Yesus ya ajaran bapaknya lah, gimana sih? Di mana? Saya tanya, ya, sahabat saya tanya. Bapak di sana itu artinya banyak, bro. Itu sesuatu Bapak itu yang di sana. Anda ingin mencari sesuatu yang belum jelas, tetapi data di kitab Anda yang sudah jelas Anda tolak. Itu gimana ceritanya? Akulah yang menjadi bapakmu. Iya. Akulah yang menjadi bapakmu. Kalau dia mengaku sebagai bapak. Ya salah dong, karena dia mengaku bapak di dalam Yesus Kristus. Sekarang Abraham mengaku sebagai bapak, dia salah nggak dia mengaku sebagai bapak? Bapak dalam arti kata, bapak bangsa-bangsa. Ini mengaku bapak di dalam Yesus Kristus. Oh, ini bahasanya jelas loh. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-beribu pendidik dalam Yesus, kamu tidak mempunyai banyak bapak, karena akulah yang Kristus, akulah yang menjadi bapak di dalam Yesus Kristus oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Jadi Paulus ini menjadi penghulu dari Kristen. Jadi penghulu yang ngawinin siapa? Paulus ngawinin siapa jadi penghulu gimana sih? Penghulu itu menjadi pemuka. Ya, pemuka, jadi pemimpin. Ya, jangan emosi, santai. Paulus itu adalah pemuka, adalah pemimpin di dalam menyembah manusia bernama Yesus. Dia yang Anda ikuti, makanya dikatakan di situ. Abraham disebut bapak apa itu Abraham sebagai Tuhan? Abraham disebut bapak para nabi. Abraham disebut sebagai bapak para raja-raja. Abraham disebut sebagai bapak pada keturunannya. Tidak seperti Paulus disebut sebagai bapak di dalam Yesus Kristus. Aku bukanlah bapak dari laki-laki di antara kamu. Memang bukan bapak Muhammad itu. Coba Galatia, coba baca Galatia dulu. Ya, ini saya jelasin dulu. Ini Muhammad sebagai bapak agar Anda tahu arti kata ya, bapak. Di mana Rasulullah Muhammad mengatakan? Muhammad mengatakan, apa yang dikatakan? Bapak dari laki-laki di antara kamu. Di situ bapak siapa di sana? Apa maksudnya? Coba ayat berapa? Biar saya terangkan. Al-Quran surah berapa? Cari-cari di mana ayatnya ya. Muhammad mengatakan aku bukanlah bapak di antara aku bukanlah bapak. Kok saya yang disuruh cari? Di antara kamu, begitu. Kalau saya membawa data itu saya yang tunjukkan. Artinya Anda tidak mengakui Muhammad berkata demikian? Bukan Muhammad yang berkata demikian. Allah yang mengatakan itu. Siapa yang ngomong kayak gitu? Ya coba Anda tunjukkan ayatnya di mana. Aku bukanlah bapak di laki-laki di antara kalian. Al-Ahzab ayat 40 Bunda. Udah. Coba dibaca.
Iya. Oh, jadi Bapak di situ pakai K ya? Bukan yang tanpa K. Tanpa huruf K. Gitu maksudnya. Bapak Beda sama berubah. Bapak itu beda, Bro. Kalau Bapak itu dalam lingkup Ya, yang itu dia kecil. makanya. Terus Ya, kenapa Bapak yang Anda lebih sama-samakan? tinggi, kan yang lebih tinggi juga banyak. Makanya di sana juga Abraham disebutnya Bapak. Oke. Gitu. Kita ulas dulu Masa yang kayak gitu aja nggak ngerti? kita ulas dulu yang Anda tuduhkan ya sebelum saya ulas bahwa Bapak Iblis itu adalah Paulus sesuai dengan kitab Anda. Al-Ahzab ayat 40. Maka Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Nah, di sini terang. Muhammad itu bukanlah bapak dari seseorang di antara kamu, tetapi dia adalah utusan Allah dan penutup para nabi, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Jadi asbabul nuzulnya gini. Orang-orang musyrik, orang-orang Yahudi, orang-orang munafik itu tidak henti-hentinya mempersoalkan pernikahan Rasulullah dengan Zainab kala itu. Orang-orang Yahudi ini kemudian mengejek Rasulullah Muhammad SAW karena menikahi daripada mantan istri anak angkatnya. Ya, bagus kan jadi, itu suatu yang sangat mulia kan? Ya, yang penting dia itu tidak mencuri keledai, insya Allah mulia. Nah, mereka menganggap status anak angkat itu sama dengan anak kandung. Ini kebiasaan orang-orang pada masa itu yang mau diputuskan oleh Rasulullah, sehingga Rasulullah Muhammad SAW membuktikan teori dan prakteknya bahwa anak angkat itu bukan anak kandung. Nah, lalu turunlah wahyu ini, tidak nyambung dengan Yohanes 8 pasal 44. Oke, bentar ini kalau jangan ini lari dulu, tanya di dalam Quran tadi dikatakan Bapak itu dalam bahasa Arabnya apa tadi? Maka Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah. Dia bukan bapak dari seorang laki-laki. Itu sudah besar ya. Di sana disebut aba. Aba ya. Iya. Bukan ini ya, bukan aba itu bapak. Kenapa rupanya? Iya. Iya. Aba itu bapak. Saya aja dipanggil aba sama anak-anakku. Sama bapak. Bapakmu disebut bapak aba. Nah, ayo kita masuk ke dalam original teks. Apakah disebut bapak di situ? Makanya saya udah tanya, ya disebut di dalam Quran tadi yang kamu sebut bapak, iya betul. Nah sekarang Yohanes 8 itu bahasa apa dia? Bahasa Yunani kan? Ya coba di sana artinya apa di sana? Pakai aba apa enggak? Enggak, tunggu dulu. Dia pakai bahasa Yunani kan? Gimana sih? Tuhan itu disebut dalam bahasa Yunaninya apa itu? Yohanes 8:44 itu. Ada nggak disebut di situ Bapak? Bapak di sana. Ayo dong. Di dalam coba kita buktikan. Di dalam tadi di Quran tadi dikatakan di sana Bapak ya, Bapak itu ditulisnya ABBA ya. ABBA itu ya, Aba. Ya. Siapa itu Aba? Aba itu adalah Bapak yang jauh lebih tinggi statusnya cuman dari Bapak, seorang Bapak kepada keluarganya. Yang dimaksud di dalam Yohanes, yang dimaksud dalam Yohanes 8 itu Bapak itu adalah tentang Quran. Aba itu artinya apa di sana kok? Larinya ke Yohanes. Nah, kan sudah jelas. Kan sudah jelas tadi. Ini berbicara mengenai Bapak biologis. Ngerti? Mana sementara yang di dalam ya nenek Mukipir lah. Ini siapa sih? Ini siapa kawan-kawan? Kadrun kamu. Dasar. Memang kadrun ternyata ya. Di sini dikatakan Aba itu Bapak. Oke? Muhammad dipanggil itu bukanlah Bapak. Orang Arab coba saya Arab sendiri saya dipanggil dengar. Saya dipanggil Aba. Anak-anakku panggil Aba ke saya. Kata siapa? Aba apa Aba? Anak-anakku panggil Aba ke saya. Coba. Aba, Abi. Ini anak saya panggil Aba. Sama aja. Adek, neng. Ini direkam loh, Bro. Neng, sini. Ini ya. Ini. Biar ayo sini, kasih dengar dulu nih si Kadrun. Yo. Sekarang ini anak. Kamu panggil apa ke saya? Abah. Oh, dengar enggak? Kencang. Abah itu mah Abah, Bro, bukan Aba. Itu mah bahasa Sunda, bahasa nasional itu. Ngaco aja. Oke. Kamu ingin menyembunyikan identitas Paulus
dengan menggunakan panggilan Abah ya di dalam Al-Qur'an kepada orang-orang Yahudi yang diterangkan kepada orang Yahudi dan orang musyrik. Maka Muhammadun aba ahadim min rijalikum. Di sini justru menekankan bahwa Rasulullah Muhammad SAW itu bukan bapak dari kalian. Sementara Yohanes 8, Yesus menunjukkan adanya oknum yang menjadi bapaknya orang-orang Kristen. Ayo, gak nyambung. Iya. Nyambung Iblis lah yang menjadi bapak-bapak itu di sana itu maksudnya itu pemimpin, bro. Bapak itu di sana maksudnya kamu ingin sembunyikan identitas Paulus. Oke, sekarang begini, tunjukkan dengar Kadrun, dengar coba kau tunjukkan kepada saya di mana Rasulullah Muhammad SAW mengaku bapak bagi umat Islam. Itu tadi barusan. Ayo. Nah, dasar Kadrun. Ayat ini justru menerangkan Muhammad itu bukan bapak. Di situ yang saya minta datanya Muhammad SAW itu mengaku bapak, ada nggak? Bagi umat Islam, ada nggak? Bro, ada nggak? Rasul Muhammad SAW mengaku bapak. Ayatnya Paulus di dalam 1 Korintus 4 nomor 15 mengaku bapak bagi orang Kristen. Ayo. Hai. Yo, bro, saya sebutnya di sana Muhammad mengatakan aku bukanlah bapak di antara laki-laki dan antara kalian, ya. Berarti yang bukan laki-laki dia itu bapaknya. Kan yang tidak dianggap sebagai bapak itu kan mulai nyibul. Kamu itu jangan memperbodoh dirimu sendiri. Makana Muhammadun, ya. Muhammad itu bukanlah bapak. Bapak. Diterusin dong. Jangan diputus-putusin. Bukanlah bapak apa, bukannya bapak apa. Bapak dari antara anak laki-laki di antara kamu, kan begitu. Mana anak laki-lakinya di situ diterangkan? Bukan bapak dari antara laki-laki, anak-anak perempuannya, ya itu adalah bapaknya. Nah sekarang begini saya minta samamu, tunjukkan datanya. Rasulullah Muhammad SAW mengaku sebagai bapak bagi umat Islam. Ada nggak? Itu tadi kan disebutin di sana, gimana sih? Umat itu Islam. Sudah menjelaskan Muhammad itu bukanlah bapak laki-laki di antara kalian. Yang perempuan-perempuan itu anaknya. Jadi yang perempuan itu manggil. Nah ini Muhammad, ayat ini asbabun nuzulnya seperti apa? Kecuali di sana nggak ada disebutin anak laki-laki. Ini asbabun nuzulnya kayak mana? Disebutin. Kayak mana? Ayo, kayak mana asbabun nuzulnya kayak mana ini ayat? Justru di situ disebutkan anak laki-laki. Drun, sebentar. Di situ disebutkan anak laki-laki karena asbabun nuzulnya itu tentang Zaid yang ternyata itu anak angkat. Gitu loh ya. Zaid itu ternyata anak angkat suami dari Zainab yang akhirnya dinikahi oleh Rasulullah. Dan sekarang kalau kita korelasikan dengan hukum Indonesia, bisa nggak anak angkat menjadi wali di Indonesia? Nggak bisa. Banyak. Banyak bisa. Cuman diangkat aja banyak. Nggak bisa, mana ada. Anak kandung aja bisa. Kamu bisa di penjara kamu kalau itu nggak bisa di Indonesia nggak bisa. Itu kan yang kalau di kitabmu mungkin anak kandung bisa dikawini kan memang ada. Orang ini. Anak kandung mengawini bapaknya bergantian itu ada di kitabmu. Kalau di kita Indonesia itu nggak ada. Di Islam nggak ada. Di Indonesia banyak. Ya, mungkin di kalangan kalian kali. Cara ini kan banyak. Mungkin di kalangan kalian. Jadi kalau jelas di kami nggak ada. Jadi kembali kepada Yohanes 8 nomor 44. Iblislah yang menjadi bapakmu. Paulus mengaku bapak bagi orang Kristen. Di dalam 1 Korintus 4 nomor 15. Terjawab. Lalu kemudian. Udah dijawab kan gampang. Ya. Jangan jadikan iblis sebagai bapakmu. Di sana kan begitu. Enggak, iblis lah yang menjadi bapakmu. Kamu tambah-tambahin, janganlah jadikan iblis bapakmu. Gimana itu, Mas? Iblis lah yang menjadi bapakmu. Paulus mengaku sebagai bapak di dalam mengajarkan Injil kepada Kristen. Ayo. Nah, lalu kemudian. Kok di sana kalau nggak dikatakan, kalau dia tidak dikatakan bahwa dalam menjadi bapakmu ya dalam nama Yesus Kristus itu beda. Udah jelas itu di sana disebutkan bapak ya.
ya berdasarkan ajaran Yesus Kristus, begitu bro. Itu Nah disebut sekarang di sana, Paulus Bapak itu itu berdasarkan adalah ajaran Yesus Kristus nggak dia ajarannya? Iya dong, gimana sih? Oke. Quran aja Sekarang di mana Yesus? Oke. Sekarang saya tanya samamu, di mana Yesus mengutuk ajaran Taurat? Tunjukkan satu ayat. Kenapa? Di mana Yesus mengatakan bahwa Taurat itu adalah kutukan? Oh banyak. Tadi dikatakan di sana orang yang mati di dalam di kayu salib itu adalah orang yang terkutuk. Kan dikatakan demikian. Saya minta Yesus. Ini saya katakan, Anda itu pengikut Paulus yang mengutuk Taurat. Sekarang tunjukkan satu pernyataan Yesus yang mengatakan Taurat itu adalah kutukan. Silakan. Nah, itu tadi kan sudah dikatakan itu tadi. Yesus itu mengatakan ya terkutuklah orang yang mati di kayu salib itu berdasarkan kitab Perjanjian Lama. Di mana Yesus mengatakan itu? Di mana? Nah, sebentar kita cari ya, sebentar. Iya. Lucu ini. Galatia. Ayo. Galatia 3:13 itu. Iya. Galatia 3 nomor 13 ya. Oke, itu perkataan Paulus ya atau perkataan Yesus? Kadrun. Tadi udah debatnya baik-baik. Ya, denger ya. Dan dalam keadaan sebagai ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai ini ucapan siapa? Filipi ya, ucapan Paulus dong, gimana sih? Nah, yang saya minta ucapan Yesus yang mengutuk Taurat ada nggak? Ada, sebentar saya cari ya. Sabar. Silakan. Saya minta dari Yesus. Kalau Paulus kan memang itu pemimpin kalian yang mengutuk ajaran Tuhan. Bukan. Itu Yesus sendiri yang melakukan yang menderita tentang kematian di kayu salib berdasarkan apa? Ya itu kan keinginan pendiri Kristen. Sekarang yang saya minta Yesusnya. Dia nggak mau disalib dong, bro. Gimana sih? Nah justru itulah kemudian Yesus memang nggak disalib. Kata siapa nggak disalib? Kata Yesus. Kata siapa nggak disalib di dalam Quran dikatakan ya di dalam Quran. Di Quran orang bilang kata Yesus gimana? Ya. Yohanes, Simon Petrus itu adalah utusan Yesus yang kedua utusan yang kemudian dikuatkan oleh Paulus. Paulus itu udah masih Anda dong. Sekarang gini, tunjukkan di mana Yesus mengutuk Taurat. Itu aja dulu poinnya. Yesus mengutuk Taurat sudah dikatakan ya ketika Yesus melakukan mujizat ya. Dia mengatakan Tuhan anak manusia adalah ya Tuhan untuk hari Sabat begitu. Jadi sudah mengatakan demikian. Yang mengutuk di mana Yesus mengatakan bahwa hukum Taurat itu adalah sebuah kutukan bagi manusia, di mana? Nanti saya cari itu ya, itu harus perlu dicari ya. Iya, oke. Kalau begitu itu jelas ya, semua itu apa yang ada di dalam hukum Taurat itu adalah sebuah kutukan. Dan Yesus sendirilah yang menebus, yang meluruskan. Itu justru yang saya cari. Itu tidak terlepas dari kutukan. Itu yang saya cari. Mana datanya? Itu yang saya cari datanya bahwa Taurat itu kutukan dari Yesus, ada nggak? Itu tadi kan sudah dikatakan Yesus sendiri yang melakukan kutukan tersebut. Gimana kok Yesus nggak mengakui, mana mau dia disalib? Mana ucapan Yesus? Justru ini yang kamu menuduh Yesus itu mau disalib. Justru itulah yang diterangkan Yesus di dalam Yohanes 8 pasal 44. Kamu ingin melakukan keinginan bapakmu itu. Sebab dia tidak hidup dalam kebenaran. Apabila ia berdusta, apa ia berkata? Ia berdusta. Kata siapa ia berkata ia dari berdusta? kehendaknya sendiri. Paulus. Mana ada Paulus mengatakan dia berkata atas kehendaknya sendiri? Semua yang diterangkan oleh Paulus itu atas nama Bapa, atas nama Yesus, kok gimana sih? Itu aku menjeratmu dengan tipu daya. Jadi lu dari Quran ya, lu nyerang dari Quran di mana dikatakan dari Paulus Quran? itu ini apa? Paulus sendiri yang mengaku sebagai pendusta kok jadi Quran? Paulus itu pendusta kok jadi itu Quran? Nabi palsu, termasuk nabimu yang matinya diracun.
Begitu itu ada di terlalu jauh sahabat saya ini loncat ke abad ke-6, sementara Yesus sendiri mengatakan di dalam 1 Yohanes 2 pasal 18 pasal 19 bahwa penyesat itu berasal dari tengah-tengah kita. Kok larinya ke abad ke-6 gimana dari sih, tengah-tengah Mas? kita itu berarti orang-orang yang di antara kita itu adalah ada penyesatnya, bukan orang-orangnya itu adalah penyesat. Begitu, Bro. Berarti Nah, kalau itu di kan- tengah-tengah kita berarti Ampun, itu ampun. konteksnya Kadrun. Kalau di tengah-tengah kita berarti di saat itu, di masa itu. Iya. Kok Betul. lari ke Ya, di 5 masa abad itu atau ya 6 abad memang benar. berikutnya? Jangankan di masa itu, di masa sekarang juga banyak penyesat kok. Loh, enggak. Tadi ayat Makanya tadi itu yang dibilang disebut kan iblis, di tengah-tengah kita. Yesus kan mengatakan di tengah-tengah kita. Iya, di tengah-tengah kita. Kita itu artinya itu kitanya adalah tuh, kalau yang namanya kita sebentar, tuh Kedrun, satu orang sebentar. apa lebih dari satu Sebentar. orang, Bro? Kalau orang ngomong kita, berarti itu di masa saat itu atau di masa depan? Semuanya bisa. Kita di masa depan bisa. Belajar kita bahasa di Indonesia zaman lagi, Bro. sekarang bisa. Bro, Nah, Kita di zaman masa belajar lalu bahasa bisa. Indonesia Kata lagi. siapa, kata Belajar kita bahasa ini- Indonesia lagi. pakai digunakan pakai Ini si harus Kadrun pakai lagi masa lalu. mempraktekkan keinginan-keinginan bapaknya, makanya dia sembunyikan identitasnya. Ini bukti. Kan bukti, kawan. Menyembunyikan identitas gimana sih? Nggak jelas banget. Kan sudah Di dikatakan dalam tadi, Islam berasal yang kamu percayai itu tidak ada sedikit pun mengatakan Paulus itu adalah orang penyesat dan orang terkutuk. Kalau ada saya mau alaf juga sekarang. Kasih ayatnya. Dan terus kamu mau nyerang Paulus itu atas dasar Paulus apa? tidak penting untuk disebut di dalam Nggak penting. Al-Quran. Kepala lu yang di Quran ada. Di mana? Coba. Di mana? Yasin 14. Mau kamu bilang. Oh, Yasin. Oke. Yasin 14. Oke, saya bacakan Yasin. Biasanya itu Lu dia ngerti pakainya andalannya. Kadrun. Yasin Yasin 14 14. itu dikatakan Saya bacakan. bahwa ya. Iz arsalna ilaihi musnaini fakazzabuhuma fa'azzazna bisalitin faqalu inna ilaikum mursalun. Nama Paulus mana? Paulus mana Paulus? Ya, nama Paulus itu disebutkan sebagai utusan ketiga di sana. Mana? Namanya mana? Mana nama Paulus? Itu utusan ketiga, Bro. Ya, namanya Yang Paulus utusan ketiga mana? itu siapa? Ya itu adalah Paulus. Ya, dari mana itu kamu yang, tahu? dari utusan yang menguatkan itu Paulus. Begitu, Bro. Itu kan ada itu ininya, tafsir hadisnya. Lu nggak percaya sama tafsir hadis yang dibikin oleh orang Muslim sendiri? Bahkan orang berpendidikan jauh daripada Anda. Mana di sini namanya Paulus? Iz arsalna ilaihi musnaini fakazzabuhuma fazzazna bitalitin faqalu inna ilaikum mursalun. Enggak ada nama Paulus di sini. Iya. Sekarang saya tanya, utusan pertama dan utusan kedua di sana disebutkan nggak siapa itu? Enggak ada disebut di sini. Enggak ada nama disebut. Nggak ada kan? Ah. Iya. Iya, di Nggak situ ada nama berarti disebut. siapa itu yang di dalam Quran yang diceritakan siapa coba? Iya, siapa Dongeng. aja murid Yesus? Siapa Dongeng. aja murid Nabi Isa alaihissalam? Dongeng. Siapa Ngibul, aja coba betul, coba ngibul, sebutkan itu nama. cerita ngibul. Coba sebutkan kepada saya nama murid Nabi Isa yang kamu tahu. Satu. Siapa? Apa? Nama murid Isa siapa aja? Coba satu. Iya, banyak ada Paulus. Paulus murid ya. Ada Petrus, Paulus ada sejak kapan Paulus itu? Ada Matius. Banyak, Jok. Ada Thomas. Astagfirullahaladzim. Banyak. Gimana Maaf. sih? Kenapa susah amat nyebutin kayak gitu banyak? Di mana kitab Anda disebut bahwa Paulus itu murid Yesus? Di mana? Itu 70 ya, gimana saya mau ngapalin 70 orang? Di mana di kitab Anda itu tidak dikatakan ya nama-namanya ya, karena memang tidak perlu disebutkan. Mereka sudah tahu. Sebentar Kadrun, saya mau mengelaborasi. Adalah Kadrun, sebentar. Utusan kedua itu adalah Syampur. Kadrun, sebentar. Cara diskusi kamu jangan menyela. Kadrun, sebentar. Saya elaborasi bahwa Paulus adalah murid Yesus. Sekarang kalau secara etimologis, murid itu ketemu sama orang nggak? Kamu murid saya, berarti kamu ketemu sama saya. Sekarang Paulus pernah ketemu Yesus nggak? Ketemu dong, kan itu ada di ayatnya bahwa ia ditemui sama Yesus. Gimana sih? Aduh. Ya Allah, Masya Allah. Sendiri adalah ngelawan kamu kayak orang ini. Aku. Siapakah kamu? Ya, aku adalah Yesus. Dikatakan itu karangan siapa? Itu kata siapa? Kata Lukas. Paulus disertai orang-orang ya yang sedang
bersamanya sebagai saksi. Kenapa susah kali mengatakan kata Yesus? Kan Yesus itulah yang akan tadi saya ngomong itu kata dia Yesus. adalah sang firman. Justru di situlah kemudian harus ada Bapak, makanya di Yasin 14, harus ada Bapak yang muncul mengajak kepada kesesatan yang diklaim Yesus sebagai iblis. Ini perasaan saya nggak pernah dikasih kesempatan ngomong deh. Dari tadi Anda ngomong kok. Iya kan, saya ngomong Anda nimpalin. Siapa yang mau dengerin coba? Ini udah, silakan ngomong. Udah jelas ya. Di dalam Quran ya apa yang jelas dikatakan aku telah memberikan ada nama Paulus di situ. Apanya? Anda kursus di mana? Saya juga sesuai dengan ini dong temanya. Mana nama Paulus di situ, ada enggak? Di dalam pengajaran Yesus aja. Siapa di sana? Saya tanya dulu kalau seandainya Paulus di dalam kitab Anda yang tinta merah ditengarai ucapan Yesus aja tidak pernah nyebut nama Paulus. Ya, apalagi di Al-Qur'an. Itu kan Quran itu adalah sesuatu yang betul-betul bisa dipertanggungjawabkan. Utusan pertama, utusan kedua, utusan ketiga itu siapa yang disebut di sana? Tidak disebutkan di sana. Setan, kucing yang diutus, monyet atau siapa? Enggak disebutkan. Iya, makanya kalau nggak disebutkan itu adalah dongeng. Dan bisa kayak dongeng itu dibikin itu mereka sudah tahu bahwa itu perumpamaan itu yang menyebutkan dari Alkitab yang tertulis di masanya itu adalah sebagai Yuhana, Syamun atau Simon Petrus dan Bulus atau Paulus, demikian. Oke, saya ini sebentar, saya bantah kamu tadi bilang statement kamu bahwa kalau tidak disebutkan namanya itu dongeng. Sekarang sebut Matius 26 ayat 18. Yuk buka yuk Matius 26 ayat 18. Matius 26. Jawab Yesus, pergilah ke kota kepada si Anu. Ada nama si Anu. Siapa itu? Matius Duor. Itu sudah jelas. Itu sudah mengatakan demikian. Sempat itu di Quran dikatakan. Anu siapa? Enggak. Kamu jangan ngelak sama statement kamu sendiri. Kamu tadi bilang statement bahwa kalau tidak disebutkan namanya dongeng. Matius 26 ayat 18 Yesus mengatakan si Anu. Coba. Siapa? Sudah disebutkan bahwa di sana. Sekarang saya statement kamu Kadrun. Yuhana. Ya, utusan kedua itu adalah Syamun, Simon Petrus. Yang kemudian dikuatkan menjadi utusan ketiga itu adalah debater Kristen kayak gini nih. Kalau dia kebingungan jawab pasti dia nyelocos. Saya bilang, kamu tadi bikin statement itu di ruang debat itu harus bisa dipertanggungjawabkan. Tadi bilang bahwa kalau tidak disebutkan kalau tidak disebut namanya katanya dongeng. Matius 26 ayat 18 jelas si Yesus mengatakan si Anu. Anu itu siapa? 26 ayat Matius 26 ayat 18. Ayat 18. Bentar ya. Sabar. Mendingan lo kabur aja, Drone. Dipatahin sebentar itu. Ayo patahin yuk. Anu ya. Siapa itu Anu? Saya baca dari perikopnya pada Yesus makan Paskah dengan murid-muridnya. Kalau kamu baca perikop, Yasin juga harus sampai perikop. Bentar saya baca dulu. Iya dong. Gimana sih? Masya Allah. Pada hari pertama dan hari raya roti tak beragi datanglah murid-murid Yesus kepada Yesus kepadanya berkata, di mana engkau kehendaki kami mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu. Jawab Yesus, pergilah ke kota kepada si Anu, katakan kepadanya, pesan guru, waktuku hampir tiba di dalam rumah aku akan merayakan Paskah bersama dengan murid-muridku. Ada di sana namanya Anu ada. Namanya siapa? Iya Anu namanya. Oh namanya Anu. Maaf izinkan saya ketawa. Namanya Anu. Udah ketawa aja. Iya namanya Anu. Bahasa aslinya juga pakai kata Anu. Nama itu tidak bisa ditranslate. Sekarang saya tanya, itu udah jelas ya namanya Anu ya. Sekarang saya di Quran saya tanya. Astagfirullahaladzim. Ya, utusan pertama, utusan kedua, utusan ketiga dalam Yasin 14 itu siapa? Bilang bahwa kalau tidak disebut namanya katanya itu di situ tidak disebutkan namanya. Ya kalau nggak disebutkan itu, kenapa nggak disebut? Ya karena memang nggak penting. Apakah itu dongeng? Al-Quran itu bukan nggak jelas. Al-Quran itu bukan buku biografi. Nani bobo supaya
orang-orang itu bisa tidur dengan buktinya Kristen tidak mampu melumpuhkan Al-Quran. Masa dongeng? Kata siapa nggak bisa melumpuhkan Al-Quran? Sekarang udah membacanya aja kamu nggak bisa. Membacanya aja kamu nggak bisa. Sama CP. Gimana sih? Malah kan dari nggak bisa. Dulu nggak ada. Ada yang murtad itu karena neraka juga butuh penghuni, kawan. Nggak ada neraka butuh gimana? Nggak ada di sana dikatakan neraka butuh. Coba disebutkan di mana neraka butuh penghuni lah. Itu diciptakan karena memang ada yang isi nanti di sana. Oke, jadi kembali kepada materi kita bahwa apa yang diterangkan oleh oleh Yesus di dalam Yohanes 8:44 itu jelas adalah Paulus, karena dia yang mengaku sebagai bapa, lalu kemudian dia mengaku menuliskan suratnya dengan tangannya sendiri, kemudian dia menuliskan segala sesuatunya bukan berdasarkan atas firman Tuhan, tetapi sebagai orang yang bodoh. Ya, lalu kemudian Anda balik lagi ke sana, makanya saya juga bilang di mana ayatnya ya mengatakan di dalam Quran bahwa Paulus itu adalah penyesat dan penyesat dan ini ya kan saya sudah bilang tadi. Menyesatkan mana coba ada jangankan Paulus, kedua orang tua Rasulullah Muhammad SAW aja nggak disebutkan namanya di Al-Quran. Apalagi Paulus. Iya, Muhammad aja nggak ada disebutkan dalam Quran. Ada dong, wama Muhammad. Nggak ada. Yang dibilang ada nama Muhammad. Coba dibacakan. Wama Muhammadun. Apa tuh? Muhammadin itu nama apa kata sifat? Yeay, so cantik. Muhammad itu nama atau kata sifat Muhammadin itu malunya udah maksimal Kadrun kamu itu. Ada yang jelas nyebut nama Muhammad ya. Itu masih mana nggak ada sebut nama Muhammad. Yang nggak ada namanya Paulus dikatakan ada. Itu kamu diskusi cara apa? Nggak ada disebut Paulus Din, nggak ada. Yesus Din nggak ada. Adam nggak ada. Kadrun nggak ada. Malunya udah maksimal kamu itu. Bukan malu, gimana sih? Coba sebutkan di mana. Ya, aja dong. Kata pertama tadi lo belum selesai. Makana Muhammadun aba ahadim min rijalikum. Wa ma Muhammadun rasul. Aduh, itu di Ali Imran ayat 144. Muhammadur Rasulullah. والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما أنزل على محمد وهو الحق. Kalau semua nama ya pakai nama Din dan nama Dun. Ada yang noise. Mau disebut ada nggak? RDN tuh si RDN dimut dulu lah. Iya, ada yang suaranya gitu. RDN itu. Tolong di mute dulu dong. RDN. Bahas di mute dong. RDN. Astagfirullahaladzim. Ini siapa ini? RDN, tunggu RDN. Di mute dulu. Oke. Jadi namanya ada ya? Nyata di dalam Al-Quran disebut namanya Muhammad. Nggak ada di sana. Kemudian Paulus tidak ada namanya, kau katakan ada. Bro. Muhammadun itu kata sifat. Kalau seandainya benar kata nama orang ya, nama orang pakai akhiran dun, coba kok lucu nih orang. Pakai mudun. Gila ini. Waras nggak waras nih orang nih. Udah sekarang amanu sholihati wa amanu bima nuzila ala Muhammad wa huwa al-haqqu min rabbihim. Yang belakang ini Muhammad. Ini Muhammad. Hah? Ini ada Muhammad. Mana? Coba ayat. Pengen nama surahnya pun ada dalam Al-Quran. Kata Muhammad.
Ini ayat berapa tadi? Itu di yang ngasih ayat nama surah Al-Imran Muhammad siapa ya? 144. Muhammad nomor 2 ayat Al-Ahzab 2. ayat 40. Yang ngasih nama surah Muhammad siapa ya? Al-Fat ayat 29. Al-Asab Ngasih nama surah Muhammad siapa ya? 22. Ali Jadi ada di Imran situ. Ya Allah, ayat kasihan banget. 104. Malunya udah maksimal. Surat Muhammad. Surat Muhammad. Itu ngasih nama surah Muhammad siapa ya? Muhammad ayat 2. Ngasih nama sapi betina, gajah, lebah, laba-laba, binatang ternak itu siapa ya? Surah Muhammad ayat berapa tadi, Bro? Ayat 2. Surah Muhammad ayat berapa? Nih, Ali Imran ayat 4. Ada ayat 2. Ucong muncul Gurunda, si Ucong muncul. Enggak, cuma numpang nanya itu ngasih nama surah Muhammad siapa? Ucong ada muncul tuh si Ucong. Yang kasih nama surat kitab Mulukas siapa? Kayak misalkan sapi betina, lebah, laba-laba, kalajengking, binatang ternak Yang itu kasih nama surahmu itu, kitabmu itu apa? Roma. Loh, aku nanya kok kamu nggak mau jawab. Kenapa kamu malu jawab? Gak penting. Nggak malu. Di mana dikatakan? Nggak penting anjir, surahnya sendiri nggak penting. Gak penting. Yang gak penting itu kamu. Bro. Oh, kata Zulkifli, orang-orang yang beriman kepada Allah dan mengerjakan kebajikan serta beriman kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad. Kristen sejati ya si Ferguson ini ya, orang lagi ngomong di podcast. Itu ada Muhammad. Surah Muhammad nomor 2. Zulkifli nggak penting ya. Udah berarti ayat 2. Menurut Zulkifli Quran nggak penting. Kristen banget kamu emang. Yang nggak penting itu kamu. Kristen sejati. Yang nggak penting itu kamu. Yang nggak penting itu kamu. Kamu yang nggak nggak penting. Enggak dong. Kamu yang nggak penting. Kamu bertanya apapun tentang Al-Quran nggak penting bagi saya. Menurut Zulkifli Quran nggak penting. Nah itulah pengikut iblis. Benar kan? Nah, kalau dia berkata berdusta, nah itulah pengikut iblis itu ya kayak gitu. Kan sesuai dengan pernyataan Yesus dalam Yohanes 8 pasal 4 nomor 44 itu. Iblislah yang menjadi bapakmu kalau kau berkata berdusta. Nah itu dia. Kena. Jadi iblisnya siapa itu? Iblisnya yang siapa di situ? Paulus. Yang aku bapak. Yang aku bapak. Siapa yang aku bapak? Ayo. Bahkan Nabi Muhammad itu dikatakan Zulkifli Quran ternyata nggak penting. Di dalam Al-Quran Nabi Muhammad itu bukan bapak di antara kalian. Ya nggak penting kita di sini ya di ayat surah Muhammad 2. Ferguson. Jadi kayak gini, analoginya gini Ferguson. Ketika ada guru muridnya nih ada pelajaran fisika, tadi gurunya nanya, Pak, harga bawang merah berapa? Oh, nggak penting, bukan gurunya, muridnya. Berarti kamu nggak penting, gitu loh. Maksudnya yang nggak penting bagi saya gimana sih? Kamu bertanya sejuta tentang Al-Quran, lu nggak penting bagi saya. Tahu gitu loh, kenapa bisa dinamakan surah seperti itu? Ternyata menurut kamu nggak. Nah sekarang kalau itu yang kau anggap penting, sekarang saya tanya samamu, kenapa kitabmu disebut kitab Lukas? Ayo. Lo kok malah nanya balik? Siapa yang menamai kitabmu dengan nama kitab Lukas? Gak penting lagi. Kenapa kamu jawab gak penting? Ya memang gak penting. Buktinya sekarang ketika saya tanya kamu itu kamu gak bisa menjawab kan? Ayo. Saya coba nanya. Itu udah mulai pusing karena memang dari tadi. Sapi betina. Dari tadi tidak bisa dibuktikan. Si Kadrun udah malu maksimal mau dibantuin Vergodok biar gak malu. Bukan dibantuin. Cuma lu saya tanya. Surah itu siapa yang ngasih nama? Dia bilang gak penting. Qurannya sendiri dibilang. Kamu yang gak penting. Bukan Al-Quran yang gak penting. Kasihan si Kadrun malunya maksimal. Bisa juga ya di sana ya. Bisa kalau memang semua perkataan di Quran ditulis pakai dud. Itu sebut nama, nggak ada di sana. Isadun nggak ada. Isadin nggak ada. Aduh, lama iya, adanya Isa Ibnu Maryam. Memang katanya Isadun. Kristen. Simaklah ini ya para netizen, lihatlah ini pendebat Kristen beginilah. Coba lihat Kadrun saya ajarin ya. Kalau dalam bahasa Arab, etimologis dari bahasa Arab, frase dalam bahasa Arab, kalau huruf mati itu pasti dapat imbuhan.
Muhammad jadi Muhammadin, Muhammad Siapa yang itu kasih surah Muhammad? sebentar Ferguson sebentar sopanlah kalau diskusi, kamu diskusi orang udah lama tapi begonya masih permanen aja. Kadrun, Jangan usah ngomong kasar. jadi kalau bahasa kamu Quran. mengatakan itu melalui frase bahasa Arab, itu karena apa? Bahasa Arab itu kalau ada akhiran huruf mati itu pasti ada imbuhan. Jadi jangan terlalu bodoh gitu. Iya, kalau sekarang tulisan Ibrahim di Quran mana? Coba tulisin di mana? Oh ada Ibrahim, ayat Ibrahim ada imbuhan. Ibrahim ada. Ketika ayatnya dilanjutkan pasti silakan. bunyinya Coba ada. kasih. Ya, oke, saya kasih. Iya, Aku coba tambahin kasih. pakai logika dong Bang Farhan sedikit. Jadi gini Kadron ya. Ketika kamu bilang kata sifat, jadi begini, kalau aku kasih nama aku cantik, manis, berarti itu menurut kamu salah. Karena banyak orang yang memberikan nama sesuai dengan sifat karakter orang itu. Contoh, Allah menamakan Nabi Muhammad itu Ahmad. Beliau memang terpuji karena memang beliau memiliki Mana sifat orang yang terpuji. dia di mana dikatakan dulu, dia lahir selesaikan pakai dulu nama ya. siapa? Muhammad Selesaikan pakai lahir pakai dulu, nama siapa? Ibu dosen bicara, anak TK diam dulu. Jadi gini. Ya, Jadi ketika di dalam logika, Muhammad lu itu kok ngarang? lahir itu Katem. Ih, Katem itu apa sih namanya gini? Muhammad. Enggak, tadi dari kamu mana? bilang Dari gini, itu kan kata ngarang-ngarang sifat. aja loh. Lo kok ngarang? Ini logika lu nggak punya, lu nggak punya logika ya. Ketika ada orang yang memiliki nama, misalkannya namanya adalah manis, si cantik, si indah. Ada banyak orang bernama namanya indah. Atau banyak nama orang si suci. Jadi menurut lu itu nggak boleh gitu. Kata sifat nggak boleh Sinya dilekatkan ditulis. menjadi nama. Sinya ditulis nggak itu? Hah? Sinya ditulis. Sinya ditulis maksudnya gimana sih? Katanya tadi si ya, suci. Gue bilang itu saja. namanya suci, namanya Orang indah. ini nggak Menurut ngerti lu nggak Quran. boleh. Enggak, ini logika, nggak usah pakai Al-Quran bahasa Arab, tapi ini pakai logika simpel. Kata lu kan Muhammad itu kan kata sifat. Nah sekarang gua tanya, ketika ada yang dinamakan anaknya suci, ada namanya anaknya indah, menurut lu tuh aneh gitu, menurut lu? Oh jadi kalau namanya Katem jadi Muhammad itu hal yang wajar gitu ya? Katem maksudnya nama Nabi Muhammad Katem di mana? Iya ada itu nama Katem, lahirnya namanya Katem itu. Bukan Muhammad. Gimana sih? Lu jadi ngarang aja kacau. Aduh malunya. Minta izin dong, minta izin dong. Aduh. Ya. Minta izin dong. Alhamdulillah. Alhamdulillah lah, lanjut. Yang ngarang itu Yosua jadi Yesus itu ngarang banget itu baru. Iya banget. Orang Yunani itu sotoy-sotoy kalau ngasih nama nabi-nabi Israel. Yosua sama Yesus itu kan udah ini paling tidak itu dulu nyampe Yunani Abdalas coba. Muhammad. Unta jadi Kapelos. Apa coba? Orang Yunani itu bego-bego orang Yunani itu. Tahu soal Yahudi. Yesus terus nulis-nulis kuda, yang aku kuda. Yang nggak ngerti gitu. Yahudi itu penebusan pakai sapi. Ini disebut anak domba yang pakai buat nebus coba. Ini bukannya bodoh sekali jadi orang Yunani itu. Udah kalau ngobrol prostos gitu. Aku Dumer-dumernya kalau pakai Yunani itu. Makanya Nabi Muhammad katam. Dia adalah nyomot-nyomot bahasa Arab. Kayak gitu loh. Kataman Nabi. Kayak gitu. Kataman Nabi. Harusnya kalian tuh bangga namanya katam ya, bukan Muhammad ya. Bukan Muhammad bukan bahasa Yunani, Bre. Dengar Yesus dulu, itu bahasa Yunani yang nggak ada artinya sama sekali. Katam itu maksudnya apa? Dengar dulu Kataman Nabi. Ampun, ya ampun aku Kataman malu. Nabi. Aku yang malu kan. Baru kali ini saya mendengarkan ada artinya yang mengatakan nama Rasulullah Muhammad SAW tidak ada dalam Al-Quran. Baru malam ini. Iya baru ini ya. Terus bilang bang, namanya katanya Nabi Muhammad namanya katanya Katam katanya. Mau buktinya, si Kadrun ya. Iya, ditungguin. Kadrun. Sampai Yesus turun ketiga kali gue tungguin. Kadrun. Minta 1 menit dong. Kadrun. Bang Zuma tuh kan ada bikin TK, mendingan lu belajar sama di sana lah masuk TK itu aja. Bukain surat Al-Ala ayat 19 dong, Ibrahim wa Musa. Jadi huruf huruf mati itu dalam bahasa Arab itu pasti dapat imbuhan, ya. Suhufi Ibrahim wa Musa. Jadi saya ajarin kamu Drun. Benar kata tadi Gurunda Zuma ini kan lagi buka TK. Kamu masuk di sana aja deh, ya. Al-Ala ayat 19. Gratis di rumah. Bang, saya terima darahnya bau Yunani. 1 menit. Minta 1 menit aku. Jadi ada ya Kadrun ya. Jadi benar yang saya ucapkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sukufi Ibrahim wa Musa. Ada yang minta 1 menit itu siapa yang minta 1 menit emang? Gimana barusan? Anas. Oh iya. Anas.
Gini, Kak Drun kan tadi permasalahkan kenapa pakai Dun, ya kan? Sementara Bang Zuma membacanya Muhammad, kan gitu. Nah, Dun, Kak Drun, ini ya, nama-nama orang Arab itu disebutkan akhirannya itu pasti ada tanwin, Dun, gitu. Tapi kalau nama non Ajam, orang bukan non Arab, itu tidak pakai tanwin seperti Ibrahim, Yusufu, itu nggak pakai tanwin. Jadi Al-Quran itu menuliskan nama-nama nabi yang bukan orang Arab itu jelas. Yang nama Arab ya pasti pakai. Udah ngarang aja lah, udah ngarang itu nggak ada. Kok ngarang? Itu nama, bro. Tuh, itu udah sudah dibuktikan. Sudah dibuktikan. Kayaknya nama apapun. Drun, apapun. Kita diskusi pakai data. Kadrun. Di dalam tadi minta Al-Quran bukti. itu sudah Saya memakai kasih bahasa bukti. Arab, bro. Apapun sudah diarabkan. Jadi kalau seandainya Muhammad jadi Muhammad nih. Sekarang Ibrahim sama-sama pakai Yesus jadi bahasa Yunani. Sahabat-sahabat netizen, lihatlah si Kadrun ini. Di Al-Quran surah Yasin nomor 4 ayat 14 dikatakan ada nama Paulus, tapi tidak ada namanya. Di Al-Quran ada nama Rasulullah Muhammad SAW, ada tertulis, dikatakan nggak ada. Kira-kira sehat nggak ini orang? Sehat, emang orang-orang Yunani itu bego-bego. Gini, saya masuk lagi 1 menit lagi ya, 1 menit. Ayo. Yang dipakai Kadrun itu tafsir kan bahwa nama Paulus disebutkan. Nah, coba Kadrun kamu cari nama As-Subai dalam periwayatan hadis yang mengatakan bahwa nama yang disebut Paulus itu kalau dia itu siapa gitu. Dia Bulus. kalangan tabiin tapi Bulus itu bro, Baulus itu Bulus. As-Subai riwayatnya itu kan diambil dari As-Subai. Nah, kamu cari siapa As-Subai itu. Jadi Anda nggak percaya tuh sama apa? Sama tafsir itu Anda nggak percaya? Saya percaya karena Ibnu Katsir yang mentafsirkan itu saya percaya. Kamu baca sampai tafsir ayat ke-29. Itu disebutkan sama Ibnu Katsir bahwa ya riwayat itu lemah. As-Subai itu terkena dengan apa? Dengan kisah-kisah Israiliyat yang banyak dustanya, dongengnya gitu. Jadi kamu baca, terus kamu pahami yang jadi nukilan kamu itu adalah dari As-Subai. Kamu baca siapa yang mengatakan itu? Bahwa itu dikatakan lemah siapa, bro? Yang mengatakan itu lemah siapa? Aduh, itu lemah. Ibnu Katsir. Itu dari Ibnu Katsir yang diceritakan itu riwayat tentang siapa? Nanti akan disebutkan. Iya, itu kan dari terjemahan dan tafsiran Ibnu Katsir tentang Quran. Iya kan? Halo? Kenapa di-mute? Halo? Siapa yang mute? Anaknya mana? Dari As-Subai. Dia dinukil dari As-Subai. As-Subai itu adalah orang lemah dalam periwayatan hadis karena dia banyak terkena dari kisah-kisah Israiliyat gitu. Nah iya, itu kan lemah bro. Itu sejarahnya memang demikian. Coba yang dikirim ke Antioquia itu siapa? Coba. Iya, sekarang itu coba, lemah. Jawab dulu. Siapa yang dikirim di Antioquia? Yang kuatnya, bro, yang kuatnya di sana, yang menurut Anda kuat, ya utusan pertama, utusan kedua, dan utusan ketiga dalam Yasin 14 itu siapa? Ada banyak bre, sini gua bacain lo. Ada banyak itu. Iya, siapa banyak itu siapa? Nih, tunggu. Sabar, ini lagi dijawabin. Kadrun jangan dijawab dulu biar enak dengernya. Kadrun kayak anak TK. Itu siapa? Tunggu situ lo. Kenapa? Ini banyak menukilkan. Banyak menukilkan periwayatan tapi mengambil yang dhaif, yang lemah, yang tidak teranggap dalam ngambil dari yang dobol ya. Oh, pantesan mulutnya kayak dobol ternyata si Kadrun. Iya makanya kan pantesan dia ternyata. Hadis. Jadi begini kualitasnya. Ini Sadik. Ini dari Ibnu Ishaq. Ibnu Ishaq ngomong yang keempat ini itu Salum. Tapi namanya disebut ini apa? Ini yang ketiga ada Saduk, yang ketiga Salum namanya. Atau bisa itu yang disebutkan kan? Ini yang disebutkan kan Salum. Terus dari siapa? Dari Ibnu Jurais, Syamun, Yuhana, terus yang ketiga Baulus. Ini kan Ibnu Jurais mengatakan telah meriwayatkan dari Wahab Ibnu Sulaiman dari Su'aib al-Jibai. Kamu cari nama ini, Su'aib al-Jibai. Dalam periwayatan hadis dia banyak terkena dengan periwayatan dari yang diambil dari kisah Israiliyat. Makanya di sini kan dikatakan
di atas, balik ke atasnya. Hal yang sama telah diriwayatkan dari Buraidah, Ibnu Qaisamah, Ikrimah, Ibnu Qatadah dan Al-Zuri bahwa negeri tersebut adalah Intakiyah. Akan tetapi, kata Ibnu Katsir, akan tetapi ada sebagian para imam yang merasa ragu bahwa negeri tersebut adalah Intakiyah karena alasan yang akan kami sebutkan kemudian sesudah kisah ini selesai. Sesudah kisah ini selesai, baca di di ayat yang ke-29 tafsir Ibnu Katsir, silakan baca. Itu PR kamu. Jadi tafsiran itu yang menurut kalian mana yang benar? Ketinggian, Bang. Yang benar itu, Kadrun belajar bahasa Indonesia dulu. Kadrun, yang benar, boleh saya tanya Kadrun kalau nggak? yang kamu nukilkan itu salah. Itu yang benar. Yang benar, yang kamu nukilkan itu salah. Itu. Jadi yang pendapat yang benar itu adalah pendapat yang Ibnu Ishaq. Kan Ibnu Katsir sudah menjelaskan. Nah, Ibnu Katsir kan sudah menjelaskan. Dan bahkan itu dilemahkan. Kenapa? Yang diutus 2. Yang diutus yang di kitab kalian itu kan cuma 2. Sementara kamu berpendapat itu 3. Menukil dari kitab kami. Kan aneh. Di kitab kamu 2. Barnabas sama Paulus. Kok di sini disebutkan 3. Cocok nggak? Masuk di akal kamu nggak? Pakai logika kamu gitu. Jadi jangan sembarang menukil. Jangan membaca setengah-setengah. Ibnu Katsir sendiri mengatakan akan kami sebutkan di akhir kisah ini. Jadi baca di ayat yang ke-29. Nanti kamu dapat jawaban dari Ibnu Katsir. Metode Ibnu Katsir itu disebutkan. Inilah adilnya para ulama kami. Menyebutkan semua riwayat walaupun lemah. Dan yang pada akhirnya akan yang disebutkan kisah yang sebenarnya ini. Gitu. Jadi tidak menyembunyikan kebenaran. Karena yang salah pun disebutkan. Supaya orang tahu ternyata ada kisah yang palsu gitu. Itulah hebatnya ulama-ulama kami. Bang, jadi ini selalu diandalkan ini, selalu menukilkan Ibnu Katsir. Nama Ibnu Katsir dirusak oleh orang Kristen. Bang Anas terlalu tinggi, Bang Anas bukan untuk kelas SD, Bang TK, Bang Anas. Enggak level dia itu. Maaf. Enggak level, enggak bisa. Anda tuh enggak bisa nunjukin bukti. Ini lama katanya. Namun buktinya enggak ada kok. Ini nama. Iya. Namanya. Enggak, selalu Kadrun tadi gini. Anda sebutkan Kamu kan begini, nggak terima penjelasannya Ustadz tadi. Nah, sekarang kamu kasih argumen dong bahwa kamu lebih benar, dalilnya mana, tunjukin di sini. Jadi biar lebih enak. Itu sudah gitu. jelas ya. Dari nama saya jelaskan ya, dari nama ya. Ya, di sana disebutkan utusan pertama, utusan kedua, utusan ketiga dan kotanya disebutkan kota Antakya. Kamu udah dengar penjelasan Ustadz barusan nggak? Ya udah jelaskan. Ada nggak bisa referensi, nggak bisa dipakai juga karena di Quran kan tidak disebutkan. Karena itu cuma dongeng kan begitu kan? Iya. Lanjut yang lain jadi gini. Kalau seandainya Kristen mau menerima ada hadis tiada kemilau seindah sansil terus dibilang itu adalah kitab suci, itu tidak masalah. Tapi bedakan kami dengan kamu, Drun. Kami ini bukan umat yang mau dibodoh-bodohi dan ditipu dengan ada sebuah dalil terus diterima gitu aja, enggak. Kami ada secara ilmiah untuk menentukan bahwa ini benar, ini tidak, ini benar, ini tidak. Jadi enggak pakai Roh Kudus kayak kamu tuh terima gitu aja walaupun dalilnya tiada kemilau seindah sansil gitu. Jadi begitu ilmuannya itu ulumul hadis. Saya tambahin ya, Kadrun. Tambahin, Kadrun saya tambahin. Saya memakai logika kamu. Yang saya pakai ada logika kamu. Kalau kamu menafsirkan hadis dan kamu percaya begitu aja bahwa ulama kami padahal udah bilang lemah, harusnya kamu juga percaya di kitab kamu. Contoh di Sanhedrin 43a, Yesus dibakar di tinja di kotoran. Terus di Gitlin 57a, Yesus ada di dalam neraka direbus dalam kotoran tinja. Ya. Terus di banyak ada 4 kitab ya, saya lupa yang saya hafal 2 itu. Sekarang kamu harus percaya juga kalau gitu sesuai logika kamu. Saya mau tanya, ketika sang penulis Talmud itu mengatakan Yesus ada di neraka, dia pernah ke neraka belum? Astagfirullahaladzim logikanya. Tolonglah carikanlah debat lain please. Ayo cari yang netizen kita. Saya pikir ada Kristen. Iya, netizen kita kasihan tahu. Kamu kan saya pakai logika kamu, Drun. Kamu percaya pada tafsir. Sekarang kamu harus percaya juga sama tafsir ini. Sanhedrin 43 Yesus direbus di tinja. Ya. Oke, jadi setuju ya? Gak apa-apa kamu
kami ikut kamu lah, ada Paulus, oke. Berarti kamu juga harus percaya kalau Yesus direbus ditinja Anda ya. mengatakan tadi Paulus itu sang penyesat di dalam Dor ya. Oke, si Juma tadi. Ya, Anda percaya nggak itu? Percayalah kalau Paulus itu penyesat aja percayalah. Percayanya dari mana? Coba percayanya dasarnya dari apa? Dalil di kitab kamu. Di kitab kamu tertulis kalau dia mengaku Bapa dan hati-hatilah apa iblis lah yang telah menjadi percaya bapakmu. Yasin 14 gitu. Kan? Berarti kamu nggak percaya Yasin 14 kan? Yasin 14 ada nama Paulus di dalam Yasin itu. Kan itu udah tafsirannya udah jelas di sana tafsir. Ada. Tafsir. Disebutkan. Iya. Tadi kata Bang Anas tadi kamu udah paham kalau belum? Seandainya itu bukan tafsir dan bukan dongeng, coba sebutkan utusan pertama, utusan kedua, utusan ketiga itu siapa? Ini namanya Sadik, ini namanya Sadik. Ini namanya Sadik, Salum, Saduk dan Salum ini namanya. Salum itu Yahudi, Saduk itu Saduki. Yahudi. Aduh, kasih banget ya. Aku sedih banget tahu ini lawan kita. Masalah Salum. Turun kelas ini ustadz kita ini, tolonglah. Bawakan yang bermutu ke sini. Ayo teman-teman. Saduki itu kaum, Bro. Bukan nama, itu Saduki itu kaum. Sadik apa? Sadik. Nah, sekarang itu percaya nggak? Itu dari tafsiran itu kamu percaya itu namanya Saduki dan Salom? Sadik, Saduk dan Salom itu namanya. Ya, kamu percaya itu? Ya kalau ini memang saya percaya. Terus kenapa? Disebutkan kok. Itu namanya itu ngarang bebas itu tafsiran Kadron tafsiran itu gini misalnya contoh ada tafsir yang mengatakan bahwa ya gini nih aku dan Bapak satu, ada yang bilang bahwa itu maksudnya satu dempet nyatu gitu, ada yang nafsir gitu, ada yang bilang satu ini satu ajaran. Pas ditanya kenapa di ayat lain Yesus mengatakan ya Bapa jadikanlah mereka satu dengan aku, itu ditafsir. Oh enggak, itu bukan satu badan, itu namanya pentafsir, eksegese helikopter. Jadi kalau pentafsiran di Al-Quran itu dijelaskan bahwa ini yang benarnya, ini yang tidak. Tadi Ustadz Anas sudah jelasin ke kamu secara terang benderang. Bahkan Ibnu Katsir. Lo tadi kan udah ditunjukin Kadrun, ya ampun. Itu Anda gini, Rifa gini. Kalau untuk Paulus katanya ini benar, kalau untuk yang lain ini salah katanya. Dia paksakan. Kalau untuk Paulus, tadi udah dibilang sama Ustadz Anas, Kadrun, tolonglah jangan nampaan bana kapan dia udahlah orang ini orang Ijan dinampaan bana kebodohan awak tuh malu lawak Pak Kadrun, malu lawak gitu. Kita iya serius, Ijan dinampaan bana bahwa awak tuh bangga lagi dengan kebodohan. Ya kasih tunjuk di mana di Quran dikatakan bunga judulnya nih. Utusan ketiga itu siapa? Iya bunga bana. Bunganya tuh enggak maksimal bunganya tuh udah. Jadi gini Rifa, dia paksakan kalau yang dalam Yasin 14 itu ya Paulus. Nah ditanya mana Paulus di situ enggak ada. Kalau saya kalau bisa paksakan, saya buktikan aja, buktikan kali ya. Paksakan. Yang utusan pertama, utusan kedua, utusan ketiga itu siapa di sana? Ada kan tanya mana namanya ini namanya apa lagi? Jadi gitu. Itu tafsiran kan? Mana di Quran dikatakan namanya Kadrun. Kalau begitu mana tafsiran namanya Paulus? Iya, mana tafsiran namanya Kadrun yang terhormat. Saduk, Salom dan itu mana? Buktinya mana? Saya coba luruskan logika kamu Kadrun. Gini loh Kadrun. Kamu ketika mengatakan Paulus, itu ada di tafsir. Ketika tadi ada bilang Saduk segala, kamu suruh di Al-Qur'an. Kamu double standar gitu loh. Enggak ada. Bingung dengan pola pikir kamu. Kedua-duanya itu adalah cuman dongeng sebelum tidur. Makanya berarti kalau kamu mengatakan dongeng, sesuatu yang tidak ada dongeng, berarti kitab kamu dongeng. Malah yang ngomong Tuhan kamu si ada. Ini yang ngomong tahu. Orangnya ada. Itu yang ngomong malah Tuhan kamu tuh si Anu loh. Siapa si Anu? Kamu beda. Saya heran dengan pola pikir kamu. Nggak ada beda. Kalau Paulus ini nggak dongeng ya? Ya. Kalau Paulus tidak dongeng gitu. Enggak ada dongeng, itu ada. Kalau Paulus ceritanya ada yang apa? Yang tema dongeng aja deh ya. Tolong angkat tema ketika dia dibunuh ada. Kadrun, boleh saya tanya enggak? Nama Bapak si Paulus siapa, Drun? Bapaknya namanya siapa, Drun? Satu-satu, Bro, satu-satu. Masa satu boleh saya tanya enggak? Boleh saya tanya enggak? Yuk, boleh enggak saya tanya?
Ya, boleh nggak saya tahu artinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh? Kalau yang boleh. tadi level tertinggi, apa artinya? Assalamualaikum. Kok Itu salam Assalamualaikum lagi? ya, salam bagimu. Salam itu namanya. Itu Alah, si bahasa Kadrun. Arab itu Dun, bahasa gua mau nanya dari Dun. bahasa Berisik Yahudi. lu. Gimana sih? Kadrun. Gantian dulu, gantian ya. Ini Tadi udah lanjutin. melesetin Assalamualaikum. Emang Nggak dia sopan nih. Itu emang pendidikan rendah itu. bonga maksimal. Iya, itu pendidikan TK tuh Assalamualaikum. Jangan yang tahu tinggi lah, Don. Assalamualaikum itu ya dijiplak sama Quran. Jadi Assalamualaikum. Kan semuanya tetap aja disebutnya data, kalau dijawab Waalaikumsalam. Datanya mana dijiplak aja nggak ada Waalaikumsalam nggak ada. Ada di Bible aja gitu, salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba tunjukin. Makanya disebut salam. Datanya mana? Bahasa Indonesia disebut salam. Begitu. Datanya. Nih, data mana ajarin data? ini kan baru jelas, kan? kan? Tingkat TK nih bahasa ngomong. Bang itu Zuma, aja udah nanti salah. buka pertama TK Maulida, Nur Maulida, nanti terimalah satu ini di bagian yang ininya. Tapi bagian yang ada masalah itu dengan dari otak bahasa ya. Ibrani yang Jangan kasih ke dijiplak anak-anak oleh normal. Quran. Mana Itu bro, jadi Assalamualaikum. Padahal itu Kadrun. Ya, katakan aja Al-Quran itu 30 juz dari Yahudi, bilang aja gitu. Gak usah setengah-setengah. Biar kamu puas gitu loh. Ya. Kalau orang punya keterbatasan mental ya memang harus diikuti aja maunya. Diikuti aja. Abang buka kelas khusus ya Bang, nanti biar kita daftarin aja ini, kasihan. Ini Ahi Farhan masih ada? Akhina Farhan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Dinda Kores aja deh. Apa itu? Minta tolong dong di 2 Tawarik 13 nomor 22 di situ dikatakan tentang kitab sejarah Nabi Ido. Ini kalau bukan dong. Iya. Tadi udah nyerah ya, nggak bisa jawab ya. Yang mana? Kalau melawan kamu nggak apa-apa lah ya, kami nyerah ya, kamu hebat, wah luar biasa kamu Kadrun. Baru beres makan Kadrun, nanti lu gua makan, tunggu aja. Kita 2 Tawarik dulu. Itu kitab sejarah Nabi Ido itu di mana? Kitab sejarah Nabi Ido itu di mana? Kata siapa tadi? Kata Kadrun, kalau nggak ada berarti dongeng. Boleh dong saya dicarikan kitab sejarah Nabi Ido. Ini sedang Gurunda, tuh udah ketemu. Nanti kalau cari itu di Sabda Web aja supaya enak lihatnya. Kalau ORG gini dia bentukannya. Sabda yang ini. Yang lebih lucu tuh ya, Kaisar Romawi dijadiin nabi namanya Sulaiman. Loh, Salomo. Loh, kok blow on? Nah, kan lihat Yunaninya. Kok ini hari? Ini itu betul-betul selebihnya dari riwayat Abiyah. Selebihnya dari riwayat Abiyah. Langkah-langkahnya dan titah-titahnya. Nggak bisa dibesarkan gitu aja Bang, jadi nggak digerakin gitu, nggak bisa ya. Tertulis di dalam kitab sejarah Nabi Ido. Cari sampai mabok. Itu Nabi Ido tuh. Itu kitab sejarah Nabi Ido mana itu ya? Nabi Ido itu adalah satu di antara 100 ribuan nabi-nabi. Iya, kitabnya yang tertulis dalam perjanjian lama. Iya, nggak usah bikin lama, lu bakal tewas di sini. Kitabnya mana? Jadi bukan cuma 25 ekor, enggak, ratusan. Boleh. Kalau misalnya nabi-nabi Yunani itu ekoran hitungnya, ini kitabnya Nabi Ido mana? Nah, yang kayak gini baru dongeng. Aku tahu gimana kitab Nabi Edo. Aku bisa ngasih tahu nggak kitab Nabi Edo? Aku ketemu kitab Nabi Edo di mana? Boleh nggak? Iya, nabinya Nabi Melayu. Bukan, ini serius. Buka dong Makabe 1 ayat Makabe 1:1. Aku dapat ilmu dari Ustadz Kenama. Aku tahu ternyata di mana. Jangan jualan nabi-nabi Yunani di sini, Kadrun. Makabe 1:1 dong. Makabe 1:1. Yosua jadi Yesus, enggak nyambung. Jadi ini kayaknya di sini kayaknya ya. Makabe mana itu yang Makabe ini nih, Makabe yang bahasa Indonesianya aja. Ben Gehenom jadi Gehena. Coba orang Yunani
Memang keterbelakangan mental semua kalau terjemahin kitab-kitab Yahudi. Yang ada warna merahnya itu mana? Yang gampang dibaca. Makabe. Aku tahu nih, aku ketemu di mana kitabnya Nabi Edo. Coba tanya Roh Kudus. Roh Kudus lu tanya Kadrun, di mana nih kitabnya Nabi Edo? Nih kitab satu BKB ya? Udah dari nih Makabe. Makanya orang Yahudi aja ya. Satu orang Makabe. Yahudi aja percaya, orang Kristen BMDC, percaya. aduh Bang Emil Ya. jangan kabur-kabur. Ini yang di BMDC itu. ajaran Kalau abal-abal. enggak aku yang inilah share screen lah. Iya, yang dari Yunani, yang kitab sucinya bahasa Yunani. Ini Makabe 11. Coba baca yang 50-an ke bawahnya. Lanjut 50 bentar. 50 51 50 dari 50 coba. Nanti aku bacain ya. Aku bacain. Udah stop. Kenaikin. Tuh baca pelan-pelan ya. Jadi di nomor ini untuk Kadrun ya, ini untuk kamu ya, sehingga mereka lupa dari anak-anak mereka. Barang siapa tidak ini dari 47 dong, dari 47 aku bacain. Dari ada. Dan dengan menodai tempat suci haruslah didirikan pengorbanan. Ini ada raja ya yang menyiksa Bani Israel ya. Haruslah didirikan pengorbanan hutan, keramat dan berhala dan harus dipersembahkan sebagai korban babi-babi dan binatang-binatang haram lainnya. Nomor 48. Anak-anak mereka tidak boleh bersunat dan mereka harus mencemarkan dirinya dengan segala macam kenajisan dan kekejian sehingga mereka lupa akan hukum Taurat dan membatalkan segala peraturannya. Ini jadi raja Romawi pada waktu itu perlakuannya kepada orang Israel begini nih. Jadi mereka tuh nggak boleh bersunat, nggak boleh pakai hukum Taurat. Nomor 50, barang siapa tidak berbuat sesuai dengan titah raja akan dihukum mati. Nomor 51, menurut semua titah itu raja menulis kepada seluruh kerajaan, diangkatnya pengawas atas seluruh rakyat dan kepada semua kota di daerah Yehuda diperintahkan untuk mempersembahkan korban kota demi kota. Nomor 52, banyak dari rakyat bergabung dengan orang-orang asing, yaitu barang siapa yang meninggalkan hukum Taurat, orang-orang asing berjahat di negeri dan dipaksanya Israel bersembunyi di tempat pengungsian mana saja. Jadi nomor 53 mana ya? Pada tanggal 15 nggak bulan usah Kislew. panjang-panjang, itu justru yang mengatakan demikian itu dijadikan nabi oleh Islam ya. Oleh Yunani, oleh Alexander itu dijadikan nabi begitu. Nomor 56. Kitab-kitab Taurat yang ditemukan disobek-sobek dan dibakar habis. Jadi pada waktu itu Raja Romawi memerintahkan orang Yahudi membakar dan menyobek kitab Taurat mereka. Kok bisa sekarang ada gitu ya? Karena mereka nggak ada yang hafal satupun. Kok bisa? Emang ada? kitab Taurat jadi kitab Nabi Edo, kitab Nabi Edo makanya. Jadi kitab Nabi Edo kayaknya iya, kebakar makanya di sini, kitabnya itu ada, tetap ada, bro. Kan itu sudah tersiar di mana-mana. Mana kitab Nabi Edo? Masalahnya yang menyatakan demikian itu dijadiin nabi sama itu ya. Umat Muslim. Itu di Makabe ya kejadiannya. Jadi kejadiannya itu Alexander ya, Kaisar Alexander itu dijadiin nabi oleh Islam. Itu akan lucu. Loh kok Alexander? Orang Kaisar Romawi dijadiin nabi. Wah ini fitnah lagi nih, kayak tadi tukang cukur rambut dibilang jualan Al-Quran. Nggak ada fitnah bro. Nggak ada fitnah bro. Ya gitu itu, emang orang-orang Yunani itu emang tukang takia Korintus semua ya, kerjanya. Kaisar Alexander itu dijadiin nabi ya sama Muslim. Iya, sama kayak rakyat jelata Yahudi dijadiin Tuhan sama teritung-teritung cabang Yunani. Iya enggak? Kan kasihan kan? Kasihan yang mengatakan demikian, yang dijadiin Tuhan, ditanggungin dosa manusia, mati dia 3 hari. Tuhan bisa sampai mati 3 hari nanggung dosa manusia. Lucu nggak sih? Itu dongeng baru. Gitu loh. Udah gitu yang makan babi dibantai lagi di Yesaya 66 nomor 17. Terus yang kayak gini mau lawan Tuhan, mau lawan Islam. Aduh. Mending Yesus lu ngalahin dulu Hajar Aswad. Baru bahas Allah. Hajar Aswad itu sudah hancur bro. Sebentar lagi itu udah hancur. Udah hancur tapi masih ada kan. Yesus mana sekarang tulangnya? Hajar Aswad itu adalah ya batu hitam ya, yang tadinya kerikil 7 biji. Bisa ngapus itu manggil orang Afrika. Dijadiin satu batu begitu. Batu bara itu. Iya itu ya saya nomor 7. Nah iya nggak Drun? Hajar Aswad bisa ngapus dosa, Yesus juga. Yang dijadiin sebagai nabi nih bro.
Ya, yang dijadiin itu udah kalahin dulu Raja aja Hajar Aswad. Kaisar Alexander. Yesus lu bisa ngalahin Hajar Aswad enggak? Bisa. Gimana cara Sebentar lagi ngalahinnya udah coba? banyak tuh murtad. Sekarang Yesus mengalahkannya banyak. Iya, mana Orang-orang tulang yang lagi Yesus naik sekarang? haji. Iya, tulang Yesus sama daging Ya, Yesus mana? lagi naik Hajar haji. Aswad Bentar ada di dong. bumi. Yesus lu mana? Anda pengen ngomong, Hajar Aswad pengen ada di dijawab, bumi. tapi Anda nyerocos mulu. Iya, Yesus lu Dia mana? mau Yesus jawab lu. nih. Yesus lu mana? Ya. Yesus udah ketahuan sama banyak Mana Yesus lu? para Katanya bisa jemaat ngalahin haji. Hajar Jemaah Aswad. haji. Hajar Aswad ada tuh di Arab. Yesus lu mana Yesus lu? Yesus kan udah naik ke surga, gimana Ya sih? udah, kalau gitu Hajar nanti Aswad yang lu cium kalau cium gitu, lo ini padahal Yesus itu ya. lu. Hajar Aswad Bahkan masih ada. Yesus lu dongeng saya deh. 67. Saya 67. Bang Muhammad. Ya. Muhammad Irfan. Saya 67. Udah jelas ya di bahkan ya. Jelas banget. Rupanya ya Hajar Aswad, iya kan? Ka'bah itu Sama-sama adalah bisa rampokan ngapus dosa. dari Sama-sama orang-orang turun Kristen dari Koptik. sorga. Itu bro. 6 nomor 7, 6 nomor 7. Ya saya 6 nomor akhi, ya saya 6 nomor 7. Iya, baca sih Kadrun tuh. Ya saya 6 nomor 7. Iya, ya saya 6 nomor 7. Iya, makanya nggak perlu Allah dulu. Pakai batu-batu aja dulu nih. Batu bara di Yesaya 6 nomor 7 bisa ngapus dosa. Hajar Aswad bisa ngapus dosa. Lah Yesus cuman bisa ngapus dosa doang dituhanin. Setara batu dituhanin. Batu bisa ngapus dosa. Nah, itulah Iya, berhala. Yesaya 6 nomor 7 tuh. Lu baca aja di situ. Lihat. Iya. Lihat batu bara ini telah bahkan bro. Maka dengerin ya satu-satu dong ngomongnya. Maka kesalahanmu telah dihapuskan dan dosamu telah diampuni. Bahkan ya di dalam Quran Allah pun tidak pernah berfirman satu ayat pun di dalam Quran. Allah tidak pernah berfirman. Tidak ada, silakan buktikan, ada nggak? Aja dalam Al-Qur'an ada Jibril berfirman. Karena ya yang mewahyukan itu adalah Jibril, bukan Allah. Tertulis Jibril. Kalau misalnya udah banyak Muhammad sendiri ngaku dia itu Jibril kok. Kisah para Apostolos 7 nomor 53, Drun. Salah. Iya. Salah biblos. Jadi salah biblos. Quran. Salah kitab suci jadi lu, Quran itu adalah wahyu Jibril. Iya, itu karena wahyu Jibril. Allah sendiri nggak bisa berfirman. Itu wahyu malaikat-malaikat. Dan itu sudah dikuatkan, bro, bahwa katanya ya Allah itu tidak sama 38 bahwa Allah itu bukan tidak sama ya dengan makhluknya, tidak bisa dilihat, tidak bisa didengar. Biblos gimana mau yang bilang kayak gitu? Gimana mau bisa didengar? Ya, gimana mau berwahyu dia nggak bisa didengar? Nomor 53 itu lu telan dulu aja itu. Itu malaikat yang berfirman, yang nurunin Torah ke ya buktinya mana? Allah berfirman kepada Muhammad sebagai utusannya mana-mana. Serius? Ada nggak, bro? Bukan Al-Quran. Ada enggak? Ada berfirman kepada Muhammad sebagai utusannya mana? Ada nggak? Ada banyak itu. Al-Fat ayat 29. Ya mana? Kasih dong, kasih ayatnya mana, kasih ayatnya. Muhammadun Rasulullah. Muhammad adalah utusan Allah. Yang ngomong itu siapa? Itu yang ngomong siapa? 29. Allah. Ada nggak tertulis? Itu yang ngomong siapa? Ada nggak tertulis? Yang ngomong itu siapa, bro? Yang ngomong Allah. Yang ngomong siapa? Yang ngomong siapa? Yang ngomong siapa? Allah. Mana buktinya Allah berfirman mana? Ya, itu Al-Fat kamu mengingkari bahwa ya di Quran sendiri dikatakan ya Allah itu tidak bisa didengar dan tidak bisa dilihat. Terus kalau dia tidak bisa didengar, apanya yang mau diwahyunya dari mana? Nomor 53, bukan kisah para apostolos 53, kisah para apostolos 7. Lari kemana-mana? Saya tanya, jawab dulu. Saya tanya, jawab dulu. Lu kan pengen lihat yang berfirman itu malaikat. Ini gua kasih lihat di sini. Ya, lu salah yang berfirman malaikat kan? Yang berfirman itu malaikat atau Allah? Ya, malaikat, lu lihat aja ini, lu lihat aja di sini. Berarti itu firman malaikat, bukan firman Allah. Ini firman malaikat nih dulu, gua kasih lihat sekarang, gua kasih lihat. Nah, gua kasih lihat, terguncang lu, Drun. Banyak terhitung yang tumbang lawan gua bahas ini. Nah, tuh baca tuh. Lu baca kisah para apostolos 7 nomor 53 tuh. Baca. Sini nih ya. Siap-siap lo, Drun. Kamu telah menerima hukum Torah yang disampaikan oleh malaikat-malaikat jedor terhitung meledak satu namanya Kadrun Network. Itu hukum Taurat, bukan hukum Musa. Oh, masih kurang. Kasih yang 38, kasih yang 38. Kasih yang 38. Kisah para apostolos 7 nomor 38. Jangan fitnah Al-Quran. Semua fitnahnya terhitung. Gimana mau fitnah? Buktikan di mana Allah berfirman kepada Muhammad, katanya diklaim sebagai lihat nih. Musa inilah yang menjadi pengantara dalam sidang jemaah di padang gurun antara malaikat yang berfirman kepadanya di Gunung Sinai. Dar firman malaikat
Udah. Ada Iya, tuh itu Yahweh adalah yang Tuhan pengantara berfirman. dari jemaat. Meninggal Jadi, loh. Musa inilah menjadi pengantara dari sedang jemaat Sedih nggak tuh? antara Nih malaikat yang berfirman baru di kepadanya Biblos di gunung adanya. Sinai. Enak nggak? Mewek yang Itu kenceng, adalah Kadrun. ya itu adalah kisah-kisah yang diceritakan sedih. kepada Iya, umatnya. iya. Beda Iya, sama lo kalau nggak Allah. suka Allah lu itu bakar mana? aja Nggak ada Biblos lu firmannya, tuh. nggak ada. Ya kalau ada bro, kalau ada gue mualaf hari ini juga bro. Udah itu di situ Bikin malu ditulis aja. malaikat berfirman, bre. Oke, Kadrun, Al-Quran, Udah buang aja tuh Quran, buang. Biblos lu yang dibuang lah, ada malaikat berfirman di sana gimana sih? Ya Ayo, silakan Kadrun. Al-Quran 30 juz ya. Kalau kau katakan itu adalah dari malaikat Jibril, oke, nggak apa-apa. Ya, Dari terus? malaikat Jibril, nggak apa-apa. Terus? Nah, sekarang perjanjian baru ada nggak firman Tuhan di dalamnya? Ada, Yesus itu sendiri berfirman. Dah, cebok sana pakai air 1 sendok. Udah buang itu Quran tuh buang. Bro ya, para netizen sedang mendengarkan, Di mana Yesus bercerita tentang perjanjian baru? Ya. Coba Yesus bercerita semoga tentang Anda berpikir cerdas bahwa ya Quran itu bukanlah firman Tuhan. Matius, tidak ada satu firman Tuhan di dalam Quran. Paulus di mana? Coba. Tidak ada. Saya tanya sama kamu, Kadrun, di mana Yesus bercerita tentang perjanjian baru kitabmu? Tunjuk ayat mana? Yesus berkata tentang karangan Lukas. Yesus berkata tentang karangan ada Matius. banyak yang coba Anda coba bisa tunjukkan satu ayat. yang Silakan. Silakan. Kitab apa? Lukas. Di Lukas ya sebentar ya. Ya. Mau bisa saya screen nggak? Bisa saya screen nggak? Bisa, silakan. Tunjukkan Yesus bercerita tentang karangan Lukas. Gimana? Ya, sebentar. Di Lukas ya sebentar. Ya. Saya yang nyari bro, saya yang nyari bukan Anda. Sampai gitu dong. Lu sangat katanya disayangkan Al-Quran diwahyukan melalui perantaran malaikat. Karangan Lukas berarti malaikat ya. Netizen yang terhormat, netizen yang terhormat, yang Anda sedang mendengarkan, udah jelas ya di para debater di sini sudah mengakui bahwa yang berwahyu kepada Muhammad yang ditulis dalam Al-Quran itu adalah ya wahyu dari malaikat, bukan dari Allah, begitu ya. Jelas ya. Sebentar. Ini perlu dicatat, jangan diulang-ulangi kata-katanya Kadrun. Sebenarnya dia mau menghina kitab suci Al-Quran ini dengan mengatakan itu bukan firman dari Allah. Hati-hati Pak Kadrun dengan bahasa itu. Coba ulangi, Kadrun, kata-katanya. Ulangi. Saya ulangi ya kepada netizen di seluruh YouTube yang sedang menyaksikan ya. Di kitab di dalam dalam perdebatan ini sudah mengatakan bahwa sudah mengakui bahwa di dalam Quran itu tidak ada Allah berfirman kepada Muhammad yang ditulis di dalam Quran. Begitu ya. Oke, gantian. Ini mereka mau membuktikan silakan diputar sendiri. Ini kan cuma mencari cara yang tepat. Jadi begini Kadrun, tadi saya di YouTube menyimak Anda mengatakan bahwa Al-Quran itu bukan firman dari Allah. Benarkah tadi bilang begitu? Jawab Kadrun. Benarkah tadi Anda mengatakan bahwa Al-Quran itu bukan firman dari Allah? Sebenarnya dia mau menghujat cuma mencari cara, mencari celah. Saya bertanya kepada Anda, apakah tadi Anda mengatakan bahwa Al-Quran itu bukan firman dari Allah? Jawab. Iya, betul. Anda mengatakan demikian? Barusan gue jawab. Iya, betul. Oke, terima kasih Pak Kadrun. Anda sekarang demikian. Ya. Sekarang saya luruskan ya. Al-Quran menerangkan begini. Kul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu 'alal qalbi bi iznillah. Katakanlah Muhammad, barang siapa menjadi musuh Jibril, ketahuilah bahwa dialah yang telah menurunkan Al-Quran di dalam hatimu dengan izin Allah. Kemudian diterangkan lagi di dalam surah An-Nahl, Qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqq. Katakanlah Ruh Kudus itu menurunkan Al-Quran dari Tuhanmu dengan kebenaran. Jadi poinnya begini, Allah itu bukan makhluk sehingga dia nusul ke muka bumi, dilahirkan oleh manusia di kandang binatang, ditampar, diseret, diludahi, dibunuh. Allah itu adalah Khalik, pencipta. Untuk kontak dengan makhluk, dia mengutus
malaikat Jibril untuk menyampaikan firman-Nya sebagaimana yang tertulis di dalam pengajaran kitab Nabi Musa, di dalam Kisah Para Rasul 7 nomor 38, 39, juga di dalam Kisah Para Rasul 7 nomor 53, bahwa malaikat-malaikat memang ditugaskan untuk menyampaikan firman. Jadi Al-Quran itu dari Allah melalui perantaraan malaikat kepada Rasulullah Muhammad SAW. Nah sekarang yang kita uji adalah kitabnya Kristen Perjanjian Baru. Pernahkah Yesus berkata kepada Lukas? Pernahkah Yesus berkata kepada Yohanes? Kepada Paulus, Markus, Matius? Sekarang giliran Kadrun untuk menjelaskan ke kita, membuktikan ke kita dalam datanya bahwa Lukas bertemu Yesus atau Lukas bertemu dengan Markus atau Paulus. Silakan. Oke, silakan saya cari dulu ayatnya ya. Jadi Tuhannya Kristen itu nuzul, dilahirkan manusia, menjadi bayi, kemudian netek, kemudian berfirman. Nah, yang kita cari sekarang, apakah Yesus pernah berfirman kepada Lukas? Silakan. Sampai kodok bisa terbang nggak ada tuh, udah. Ya, kalau ada gimana? Kalau ada gimana? Ya, silakan kalau ada saya dari Yesus berfirman kepada Yohanes ya, sebentar ya. Ya. Yohanes, sebentar ya. Yohanes. Saya minta tadi Lukas larinya ke Yohanes. Ya, di Matius sebentar, di Matius 3. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun, bertobatlah sebentar. Lalu Yesus menjawab katanya, ya, lalu ini kepada tetapi Yohanes mencegah dia, katanya. Yohanes 3 ayat 14. Katanya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, akulah yang perlu dibaptis olehmu dan engkau datang kepadaku. Lalu Yesus menjawab, katanya itu dia sedang berkata, bukan katanya orang, bro. Aduh, ampun. Katanya siapa? Biarlah hal ini terjadi karena demikian sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Katanya. Ini jelas ya, sudah mengatakan. Mana Yesus berkata kepada Lukas, mana? Para netizen yang yang terhormat. Mau menipu lagi dia. Tunjukkan bukti. Mendengarkan, ya. Tunjukkan bukti. Nah, Yesus sekarang menjawab katanya kepadanya. Katanya. Itu terjadi karena juga. Kita mengenapkan kehendak Allah. Ya itu kan katanya Yesus. Mana? Sekarang saya tanya di Quran mana Allah berkata kepada Muhammad sebagai utusannya. Kan tadi saya sudah jawab sama Anda. Kan saya sudah terangkan kepada Anda. Sekarang antara Rasulullah Muhammad SAW itu hanya ada malaikat Jibril. Iya. Sekarang antara Yesus dengan Lukas ada siapa? Ada. Lukas dan Yesus ada. Siapa? Ya. Siapa antara Lukas dan Yesus siapa? Yang mendengarkan dari perkataan tersebut Yesus yang berkata. Siapa? Satu orang aja sebutkan. Siapa orang yang melihat Lukas bertemu dengan Yesus? Tunjukkan. Siapa? Kadrun yang ada Kadrun. Siapa? Kamu yang melihat. Itu ada di kitab Kolose ya. Salam kepada sahib Lukas yang kekasih dan ia di mana tertulis di mana itu? Kolose. Tulisannya gurunya Lukas, Paulus. Di Filemon ada. Iya. Aduh, kasihan kali. Ya, sekarang saya tanya ya, di mana ayatnya dikatakan Allah berfirman kepada Muhammad sebagai utusannya? Ya kan tadi sudah saya katakan samamu, Tuyul. Al-Quran enggak ada. Tuyul. Kan sudah kukatakan samamu, Al-Quran itu disampaikan melalui malaikat Jibril. Sekarang saya tanya sama bro, tidak usah ditanggapi pertanyaan yang menyampaikan ini itu siapa? Jibril. Yang menyampaikan malaikat Jibril kepada Rasul Muhammad SAW. Selesai. Nah sekarang saya tanya samamu, firman Yesus yang kau
katakan Tuhan itu sampai kepada Lukas itu melalui siapa? Itu jelas dikatakan di sana itu Jibril yang berfirman, bukan Allah yang berfirman. Memang Jibril yang berkata kepada Rasulullah. Apa yang disampaikan? Sekarang saya tanya samamu, yang disampaikan oleh malaikat Jibril ini apa? Wahyu dari mana? Ayo, saya tanya samamu, wahyu dari mana yang disampaikan oleh Jibril? Jadi muter-muter nggak ada wahyu dari mana? Dari iblis bisa. Lah ini diterangkan ini dari Allah, kan sudah ada tulisannya. Nah disitulah kamu hebatnya, karena kamu itu iblisnya. Al-Quran sudah menjelaskan kok dari Tuhannya. Qul nazzalahu ruhul qudusi min rabbika. Itu sudah jelas dari Tuhan. Bukan, nggak ada. Allah nggak berkata demikian. Nggak usah kita tanggapi pertanyaannya ini. Astagfirullahaladzim. Ayatnya sudah saya bacakan. Qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqq. Udah jelas. Apa katanya apa itu? Mohon maaf kan tidak ditanggapi ini sebenarnya itu Allah. Nah, sekarang saya tanya samamu. Enggak, jawab dulu, itu Allah yang berfirman bukan? Astaga, diulang-ulang. Enggak usah ditanggapi lagi ini pertanyaan ini berulang-ulang. Sekarang saya tanya samamu. Gimana nggak diulang-ulang, nggak ada jawabannya kok. Itu jawaban saya tadi, Tuyul. Udah. Mau kau imani mau tidak, itu jawabannya ada. Saya tidak punya hak untuk memaksa Anda untuk mengimani itu. Saya nggak punya hak. Saya tidak punya wewenang untuk memaksa Anda percaya. Qul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu 'alal qalbi biiznillah. Sudah disebut di situ. Itu yang ngomong siapa nih? Malaikat Jibril menyampaikan wahyu kepada Rasulullah Muhammad SAW. Kamu maunya Allah Subhanahu wa taala itu nuzul dilahirkan oleh manusia kemudian berkata kepada Rasulullah Muhammad SAW untuk berfirman itu nggak harus nuzul, bro. Jadi bagaimana? Kayak mana? Kamu mau suara Allah itu didengar dari langit begitu? Tidak ada satupun. Kamu mau Tuhan itu berfirman dari langit itu? Tertulis di dalam Quran. Udah titik. Kalau nggak bisa. Oke. Begini, nggak usah ditanggapi ini karena. Oke, nggak ada. Oke, saya ikuti maunya lah kamu. Nah, sekarang ada nggak Yesus itu mulutnya ke kupingnya Lukas berkata? Ada nggak? Ada. Ya, oke, sekarang kamu tunjukkan. Oke, tunjukkan. Tunjukkan satu ayat. Yesus berkata kepada Om Lukas dan Lukas mencatat. Di mana itu tertulis? Sebentar ya. Ya, sudah jadi manusia padahal. Ternyata nggak pernah jumpa Lukas. Nggak pernah jumpa Lukas itu adalah ya salah satu dari 12 rasul. Ya udah, tunjukkan di mana dalilnya Yesus berjalan bertemu dengan Sang Lukas. Di mana tuh? Nah, ya kalau ngomong secara saya bertemu dengan Lukas nggak ada. Ya berarti nggak pernah. Berarti tulisan Lukas itu bukan dari Yesus. Ya, Lukas itu adalah salah satu kitab dan mau cerita apapun kau. Yang ku minta sekarang pernyataan Yesus berfirman kepada Lukas ada nggak? Satu aja dari 114 kitab dalam Quran, ya, dari surah dalam Quran. Satu aja ayat dari sekian banyak karangan Lukas di mana Yesus berkata kepada Lukas, ayo. Kalau nggak ada, udah buang. Kalau nggak ada, buang aja kitabmu di tempat sampah. Kalau nggak ada, berarti kenapa saya katakan begitu? Tuhanmu sudah nusul capek-capek udah jadi manusia, kok nggak pernah berkata kepada Lukas? Ayo. Udah. Ini Yesus sebuah alasan aja kepada Lukas. Muslim di sini ya, para netizen jelas ya. Ayo teman-teman saksikan si Kadrun tidak bisa menunjukkan Tuhannya berfirman kepada Lukas. Berkatalah Yesus kepada Lukas. Ternyata enggak ada ayatnya. Capek-capek Tuhannya lahir di kandang binatang. Ternyata enggak pernah bertemu Lukas. Jadi tulisan Lukas itu dari mana? Kalau Yesus tidak pernah berkata kepada Lukas, lalu tulisan Lukas itu dari mana? Saya jawab, bro. Bang Zuma. Saya jawab. Lukas kita tunggu jawabannya, silakan.
di mana di dalam 114 Quran ayat apa? Di mana di antara ribuan ayat kitab Lukas itu Yesus berkata kepada Lukas, dosa dilakukan kalau tidak ada ya, kepada di mana semoga cepat di mana terserah kamu dan tuyul itu tukang tahayul, tukang tahayul ya. Di mana Yesus yang sudah jadi manusia itu berkata kepada Lukas, di mana? Mana ayat? Gurunda, aku nyoba ya Gurunda ya. Ini 2 menit aja. Gak akan pernah bisa. Orang ini kurang. Meninggal ini Gurunda sekarang. Meninggal ini. Yang nggak ada kualitasnya Gurunda. Coba Bang Gores, gimana sih Tuhan berfirman langsung itu? Coba contohnya. Bang Gores, stop. Udah stop. Enggak, dikit aja. Ini 2 menit habis kok dia. Coba contohin. Kenapa? Coba contoh Tuhan berfirman langsung tuh kayak gimana coba? Oh, Tuhan berfirman langsung itu contohnya ada kitab Kejadian 17 ya. Kejadian 17 coba kepada Abraham. Coba tolong Ikhwah, tolong dikeluarin Kejadian 17. Ya, Kejadian. Bentar. Tunggu akhir penunggang kuda habis dari sini. Itu Tuhan belum dilahirkan loh di situ ya. Nggak apa-apa Gurunda, dia mau pakai. Nah, setelah dilahirkan menjadi manusia ada nggak berkata kepada Lukas, Paulus? Baca nih kitab Kejadian 17 ya. Ketika Abraham berumur 99 Coba 17 nomor berapa itu? Kejadian 17 ayat 1. Oh, nomor 1. Oke, coba kita lihat. Coba, ketika Abram berumur 90 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya itu ya? Iya, betul. Akulah Allah yang Maha Kuasa itu ya? Iya. Nah, sekarang tunjukkan di mana di dalam Quran. Itu bukan ya, Tuhan yang ngomong ketika Abram berumur 9. Allah itu penulis. Sudah, Kadrun, sudah stop itu penulis itu. Sudah. Itu satu penulis aja nggak ada jawab. Itu bukan Tuhan itu penulis. Itu baru Kejadian 17 Tuhan? tuh, baru satu. Tuh banyak, itu penulis, itu firman penulis bego. Gua yang minta Tuhan langsung berfirman. Ini Tuhan berfirman. Nggak itu lo ngapain ada Tuhan berfirman ngomong dia Tuhan berfirman? Abraham berarti mana Tuhan berfirman? Mungkin ada Tuhan berfirman ngomong dia Tuhan berfirman. Semuanya Allah. Ayo berfirman. Asumsi dan asumsi di hadapanku. Ya silakan ya saudara-saudara. Itu bego mereka itu. Tuhan berfirman itu kata-kata penulis. Bukan Tuhannya yang berfirman. Udah habis lu Dun. Udah habis Dun. Itu penulis Dun. Itu firman penulis bukan lu. Ya. Firman penulis itu Kadrun. Nah, itu penulis itu bukan Tuhan yang berfirman. Sekarang setelah Tuhan mau dilahirkan manusia, kapan dia pernah berfirman kepada Lukas? Al-Quran itu nggak ada namanya Allah berfirman atau ketika Allah sedang begini-begini lo Ayo, berfirman. Nggak ada. Itu semua isinya mana satu ayat saja Yesus berfirman kepada Lukas? Mana? Dari tadi kau mau tunjukkan mana? Udah. Ayo. Yang ditanya Gurunda habis, yang lu tunjukin itu malah firmannya penuh. Tadi katanya kamu nanya ke saya. Iya, saya memang nanya. Mau keokin saya 2 menit. Mau kayak Tristan. 5 jam juga nggak bakal bisa. Nah itu dia, lu gak bisa tunjukin ada firman Tuhan langsung di dalam Biblos karena itu semua penulis isinya. Gak ada, itu kan sudut pandang ketiga. Sudut pandang ketiga itu berarti orang ketiga melihat pembicaraan orang pertama dan orang kedua. Berbeda dengan Al-Quran. Ayo, Yesus berkata kepada Lukas mana? Nah gitu terus. Selamat datang di perkenalan. Lu sakit hati ya silakan. Udah. Bang Dede udah. Percuma. Kalau juga ya udah. Lu udah habis Run. Mute permanen udah. Mute permanen dulu. Mute all aja. Mute permanen. Udah habis Kadrun. Dia yang dia tunjukin firman penulis kok dibilang firman Tuhan. Ngaco dia. Berfirmanlah Tuhan. Ya, kan Tuhan tidak mungkin mengatakan kan begitu. Gurunda. Mana ada Tuhan ngomong berfirmanlah Tuhan. Enggak ada ini apa enggak ada nyali benar. Sudah cukup dulu. Sekarang begini. Sebelum kamu di mute, coba kamu tunjukkan sekarang firman Yesus kepada Lukas mana? Mana coba? Ini Kolose. Kolose. Aduh, Kolose. Kolose itu surat Paulus. Oke, mohon maaf Gurunda dan semuanya, saya pikir tidak perlu lagi tanggapi apa kata Kadrun ini. Sebenarnya dia itu mau menghujat Al-Quran cuma dengan cara yang berbeda.
Jadi tidak usah Nggak kita perlu ditanggapi tanggapi. langsung murtad, nggak perlu ditanggapi langsung murtad. Nah, ini Iya, langsung murtad. Kalau memang ada Tunggu, Tuhan berfirman di Biblos, stop, langsung bisa. murtad kita. Tunggu, Ini kan tunggu, posisinya tunggu. nggak ada, Bre. Tunggu, tidak Itu usah semua firman terpancing. penulis. Ini Ngapain ditawarin oke, oke. kepada kami? Oke, tidak Murtad usah terus nyembah manusia gitu. Nenek Oke. Mukiper. Iya, ini Tidak usah ngapain? kita- Cium-cium kaki manusia Yesus, idih, buset. Tidak usah kita Sama-sama tanggapi orang, tuh, ini sama-sama keluar dari rahim. sudah ini Nggak akan Kadrun didengar, ini- percuma Iya dijelasin percuma. gitu. Ini Kadrun ini terindikasi ODGJ, jadi kita tidak perlu tanggapi apapun. Oh, ODGJ kiranya. Ya, Iya, terindikasi. Kalau bilang kita itu justru ngomong Halo, mengenai- halo, udah lu udah gila ya, gagap, kalau- Bre. kalau Udah gagap, lu nggak bisa dikatakan nunjukin. gila, Udah nggak ada sama kita- sekali firman kita Tuhan di dalam mau Biblos gimana? itu. Itu semuanya firman penulis. Oke, cukup. Lu mau cukup, apa Kadrun. lagi? Eh, Lu mau Lukas. adu bacot sama Itu gua? kitab kejadian kok firman Kitab penulis kejadian gimana sih, isinya Bro? nggak ada Tuhan berfirman dia terus bilang berfirmanlah Allah. Nggak mungkin kayak begitu. Itu udah jelas banget penulis yang ngomong itu. Lu bilang baca Allah dulu yang ya. ngomong. Saudara-saudara Muslim yang bisa membaca Tidak usah Alkitab kita Ya, saudara muslim itu ngerti, nggak mungkin yang Silakan namanya dibaca Tuhan. di Nggak sana mungkin yang Kadrun berfirman ngomong, siapa ya. Kadrun berkata, Ya, ya, nggak ya, mungkin ya. itu sama sekali terjadi. Itu cuma ada di Oke, kartun, ini kartun kenapa Yunani. 14 ayat Ya, apa, surat ini Quran. gitu. Jadi kenapa jadi kayak bahasa reading 66 kalau kitab di- Biblos, Pada Muhammad. terutama yang di Nggak ada. perjanjian lama, Tidak usah, itu isinya Pak, adalah tidak usah firman-firman tanggapi, penulis, bukan orang firman OD. Tuhan langsung. Orang ODGJ ini kita mau bilang apa saja, dia tetap ngomongnya kembali itu terus. Ya, Jadi ya itu ahi penunggang kuda memang karakter Tritung itu salah satu penghujat itu begitu. Mereka nggak akan begitu, dia dengerin cuma apa-apa, dia akan dia tetap mau ngomong mencari terus. cara legal untuk menghujat karena bagaimana ya, mungkin dalam ajaran agamanya diajarkan seperti itu dan kita di Ya agama memang kita tidak, begitu ajarannya. di agama kita tidak Berdusta diajarkan demi begitu. kebesaran nama Kristus. Nah, gitu dia. Anda itu sudah menghujat apa Lo yang kok sudah menghujat dikatakan gimana dalam firman Quran, penulis Bro. dibilang firman Tuhan, Ya. lo menghujat Biblos lu Kita sendiri kan, Torah. Drun? Sudah Bukan kita dalam usah Al-Maidah kita tanggapi 4, sekali lagi 46, dia ini Ya sip. orang yang terindikasi ODGJ kayaknya ini. Jadi Dadah tidak perlu kita Kadrun, tanggapi. Kadrun lu udah habis Kadrun. Hanya di Al-Quran Karena- hanya yang terjadi Udah habis dialog kok di langsung. mute. Udah Kalau gandeng misalnya Kadrun, di Biblos, Kadrun. itu terjadinya Sudah. adalah firman penulis. Nah, gitu aja Sudah, Kadrun. sudah, Silakan Kadrun. lanjut Kadrun. kebenaran, Gandeng, jangan Kadrun. sakit hati, silakan pindah. Dah, kelar. Yang ini Tuh, aja. silakan gimana Akhi Awi? Dia katanya tidak tadi usah kan kita dia bilang menanggapi katanya dia itu. 7 orang yang ditangkap di Mekah. Mungkin salah satunya Lukas kali. Yang tukang Iya, cukur bisa itu. jadi, iya. Pokoknya Tidak usah Kadrun kita- yang kocak itu adalah Tipikal Kadrun ini terindikasi ODGJ, dia cuma mau cari cara legal untuk menghujat dengan pertanyaan yang seperti itu 1000 kali dijawab, dia akan ulang-ulang. Jelas-jelas bagi keimanan Islam itu bahwa Al-Quran itu sepenuhnya firman Allah tanpa campur tangan sedikit pun dari perkataan Rasulullah. Jadi dia pertanyakan seperti itu kan tuh melegalkan Iya. caranya menghujat saja. Jadi Gini. saya rasa tidak perlu ditanggapi lagi kalau orang Jadi yang seperti dia Kadrun minta itu ikhwah, yang dia minta itu adalah tertulis Allah berfirman. Nah, kalau misalnya sampai ada itu Allah berfirman, maka jadilah Al-Qur'an itu mirip yang seperti kitab mereka, kitab difabel atau kitab dongeng. Kenapa kitab dongeng? Ya namanya kitab dongeng pasti menggunakan sudut pandang ketiga. Makanya Al-Qur'an ini benar-benar dari Allah hanya karena menggunakan sudut pandang pertama. Dialognya langsung. Itu perbedaannya. Makanya dia Ya. mau nunjukin Tuhan berfirman di mana aja, itu di Biblos pasti ada kata awalnya Tuhan berfirman. Nah, kalau udah kayak gitu kan udah apa ya? Udah penulis itu. Firman penulis kok dibilang firman Tuhan coba. Mau ngomong apa lagi dia? Pasti dia ngomongnya bulak-balik lagi, kaset rusak. Nah, kalau misalnya ngomong mau ala-ala kaset rusak, ini kores ini nggak pegel gitu, rahangnya nggak pegel. Kalau mau muter-muter sampai bego juga, dilayanin. Itu doang. Cuma kan ya apa? Nggak ada manfaat gitu ya buat ikhwah. Tafadol lanjut. Silakan Bang Mahadewa tanggapi mengenai yang tadi yang kayak pasar malam. Lanjut dulu aja deh. Perut mules ini. Tadinya mau ngomong, perut jadi mules. Ini tadi makan kangkung terlalu banyak ini. Ya. Pakai cabai lagi ya. Ya, sekiranya begitu kalau kayak Kadrun ini memang dibentuk seperti itu dari tim mereka. Sengaja untuk masuk ke Zoom Muslim dengan pertanyaan itu. Sebenarnya dia mau mengatakan Kadrun, bahwa Bang Al-Quran Awi. itu bukan firman Allah. Dia itu mau mengatakan secara gamblang, cuma dia tidak berani dengan cara yang ekstrim. Karena itulah yang membuat KC masuk gara-gara monolog di Zoom-nya di YouTube-nya dia.
Makanya dia mencari Kadrun kalau wadah ditanggapi seperti ini. sama Bang Juma, sama Kores, dia makin menjadi-jadi. Iya, makin menjadi-jadi. Bukan lawan. Sama Lawan saya itu. lawannya kalau si Kadrun mah. Bocil dia, Bang. Iya, Ya, artinya Kadrun itu mau ngeledek kayak si Tristan. Tristan kan Nah, mau ini ngeledek-ledek mumpung sama kita dia. lagi ngomongin si Tritung Kadrun, ini aku mau menginformasikan Ivan Villa, jangan lupa besok jam 9 kita akan ada MMCI, Yayasan MMCI akan ada live langsung untuk launching sebuah program yang mulia, yaitu TK Islam Nur Maulida, kemudian Pondok IT Nur Maulida, dan juga Masjid Nur Maulida. Insya Allah di jam 9 pagi, dan acara akan langsung dibawakan oleh Gurunda kita tercinta, Gurunda Zuma, langsung live gitu. Jadi Ikhwan Fillah yang penasaran dengan sosok Gurunda Zuma bisa lihat langsung besok jam 9 pagi. Jadi sekarang tidur cepat, terus besok bangun sambil tengok-tengok di seluruh live di channel-channel yang terafiliasi dengan semua mujahidin Ghazwul Fikr yang bergiat di YouTube. Itu yang pertama. Terus yang kedua, baju Garnisun Rasidun Army Sipahi sudah rilis. Silakan dicek di komunitas Triun Slayer Comment Center. Dipilih. berdagang lagi. Apa ada lanjut, Ikhwan Fisabilillah? Silakan yang lain kalau ada yang mau berdagang juga. Silakan. Kalau Bang Kores bajunya ada kayak yang memunculkan topinya atau apa? Aku dong mau aja. jualan. Yang mau pesen rendang sama aku, monggo. Yang mau pesen kiripi balado, ya per kilonya nanti harganya di ini aja sama asistenku, Kores, asistenku, monggo. Boleh iklan? Emang boleh iklan? Boleh kan lagi iklan nih. Bang Dede kalau iklan nyari istri dia. Siap. Siapa yang mau pesen BH tangan panjang sama ongkos pemakaiannya? Jelas lah. Ini gayanya selalu begini nih. Oke. Ya, silakan. Iklan yang mau beli kaos. Ya. Yang mau beli kaos di channel DNR 924 silahkan kunjungi. Mungkin nanti saya share screen. Di share screen dulu kaosnya. Silakan. Oke. Nggak apa-apa. Bang Kores mau share screen dulu nggak? Kalau Bang Kores sudah populer di mana-mana dia, sudah ada yang beli dan bayar. Enggak, tinggal dia dulu aja Ifwah supaya di channel-channel yang bukan di Triun Slayer Comment Center bisa nengok-nengok ke komunitas aku, terus subscribe deh sekalian. Kalau Bang Kores itu dia sudah berlangganan dengan si cepat untuk pengirimannya paketnya. Sudah ada dia kirim kemana-mana bajunya. Silakan Bang siapa tadi yang mau iklan juga? Oh, Bang Irfan Fauzi, silakan di share screen. Oh. Loh, ini kok wajah siapa ini? Wajah Paulus. Oh, kaosnya kok kaos Bang Kores ya. Udah banyak Kores. 50.000 tuh. Wah. Karena harga Bang Kores. Murah nih kaosnya nih. Bang Kores murah nih. Murah kok. Labelnya Kores lagi di situ ya. Nah. Wajah Kores yang langsung dipasang. Itu murah karena jemuran tetangga. Murah itu. lagi udahlah. Ini kan saingan sama si Kores. Itu. Baru wajah Kores lagi yang dipopulerkan ya. Kalau ngasih saran boleh nggak di sini ngasih saran? Oh iya. Bukan yang di sini sih ya. Kepada Ikhwan Fillah yang ada di bawah ini ya. Ini yang nonton itu kurang lebih ada 1.245 orang. Ya itu ya kurang lebih ya segitu ya. Apalagi di channel yang lain gitu kan. Kalau kami di sini berharap semuanya itu bisa naik dan bisa menjadi pendebat. Kami rindu sama pendebat yang baru. Bermental lah seperti mental singa. Lihat Bang Juma, mental singa. Lihat Uniripa, mental singa luar biasa itu. Bang Juma ini di sini adalah pemimpin yang amat luar biasa dan udah memberikan pelajaran kepada Ikhwan Fillah yang ada di sini semua. Kami sangat menunggulah siapapun yang mau naik, yang menjadi pendebat yang baru, tolonglah. Dan kami yakin di antara di bawah ini pasti yang namanya potensi untuk menjadi pendebat itu ada yang melebihi dari Bang Juma pasti ada. Ada yang melebihi dari Unirifa itu udah pasti ada. Karena semua orang itu punya potensi, semua orang itu pasti ingin menjadi pemain. Jangan jadi follower terus. Silakan naik,
Dan kami berharap ya semua ya yang ada di sini ya, jangan orangnya ini aja gitu. Bahkan Bang Juma ini sering memberikan kesempatan gitu. Silakan ada yang memberi pendapat, itu tandanya Bang Juma memberikan leluasa lah kepada kita semua ya kan. Dan tolonglah jangan, kalau punya ilmu jangan sampai itu punya ilmu itu dipendam gitu. Pasti ada yang lebih pintar dari Bang Juma, pasti ada yang lebih pintar dari di sini semua. Nggak usah takut, belajarlah mental seperti singa yang seperti Dewa bilang itu. Singa tahu sendiri singa. Yang namanya singa, kalau misalkan ya ada pepatah yang bilang seperti ini. Ada 100 anjing, kalau dipimpin sama satu singa, pasti dia akan bertarung seperti singa. Tapi kalaulah ada 100 singa dipimpin sama 1 ekor anjing, dia akan mati seperti singa, itu akan mati seperti anjing. Ayo naik. Bang naik. Dewa memang. Ini serius kedengarannya. yang namanya keilmuan itu kan semua macam-macam. Ada yang lebih tinggi. Kita tahulah. Sebagai contoh gini. Tahu panta kan? Tahu panta. Ketika panta itu akan dipasarkan di warung, itu harganya cuma Rp3.000. Ketika masuk ke supermarket, itu harganya bisa Rp7.000. Tetapi ketika dia masuk ke hotel bintang 5, itu harganya akan menjadi Rp50.000. Itu keilmuan itu di situ. Makanya kami kangen lah yang ada di sini semua, yang ada di live chat, usahakan naik semua, nggak apa-apa. Belajar bertarung. Ayo kita sama-sama lawan subat-subat mereka. Itu aja dari Dewa. Linknya di share Bang, Bang. Soalnya banyak sudah Dewa memang yang jadi masalahnya. Mantap. Banyak debater Kristen yang sudah hilang dan mungkin jadi mualaf dia. Masuk terakhir iklan lagi semua. Yang pesan rendang sebelum netizen yang pesan, yang member sini dong pesan rendang sama aku, makasih. Allah di. COD kesampit itu tadi bajunya. Oke, artinya bajunya bisa by request ya, mau ditulis apa? Silakan Bang Emil, mungkin Bang Emil mau menulis mana besar Bapak daripada surga. Silakan Bang Emil. Ini masih ada yang mau dialog nggak? Ini kok ada tumben ada yang mau dialog nih. Ngechat ke aku. Namanya Tom. Oh, si Tom itu si Tom yang Kristen itu. Kawan minta mau masuk bentar. Iva nanti siap-siap dialog ya. Dari ini tuh Pak Tom, dari temennya itu loh, lupa ya Koresia.